kita ada ngobrol Iya. ringan antara Bunda Zuma sama Pak MBM selama 5 menit. Mungkin jangan terlalu lama Pak, soalnya waktu kita ini udah lewat. Harusnya jam 8, jam 7 WIB. Iya. Kami maghrib dulu tadi, Bang. Iya. Maghrib sholat dulu. Ya sebentar. mungkin juga pahami kondisi kami di Makassar ya. Halo Pak Albert, Iya. nama Ustadz Zuma di sini apa? Biar saya pin. Zuma. Tertulis Zuma nih. Zuma ya, Ya. sebentar. Iya. Udah, Video saya pin. video Pak MYM sama Ustadz Zuma belum muncul nih. Dia enggak. Kalau video enggak, kemarin kita sudah Oh. koordinasi sama Pak MYM. Oh begitu ya. Kalau Pak Albert mau nyalain, monggo. Kalau Ya, moderator harus nyalain. Kalau Pak MYM sendiri? Ustadz Zuma nggak nyalakan video, ya saya juga nggak nyalakan video. Oh begitu. Ya. Iya, kita tunggu dulu. Kenapa? Gimana? Sudah bisa dimulai? Boleh. Kita ngobrol dulu ya, Pak MYM sama Ustadz Zuma. Recording in progress. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, Pak ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha tinggi, maha suci, maha kekal. Karena pada malam hari ini kita dipertemukan di dalam satu room di Zoom teman-teman kita dari pihak Kristen untuk kemudian mengadakan dialog yang diharapkan dialog ini bisa melahirkan sebuah pengajaran dari dua agama. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bapak. Tolong nanti diluruskan kalau ada keliru dari apa yang saya akan ungkapkan ini. Saya melihat dari teman-teman Kristen terhadap kami apologet Islam ini selalu dikatakan bahwa kami selalu menyerang Kristen. Ini harus diluruskan, Pak. Kami umat Islam itu, apologet Islam itu tidak pernah menyerang Kristen. Yang ada Kristen yang menyerang akidah kami. Kenapa saya mengatakan begitu? Coba Anda lihat di dalam iman Anda, Yesus itu dikatakan di dalam bahasa original teks kitab Yunani itu begini. En arke en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Jadi di situ tidak ada kata Allah. Kalaupun misalnya saudara Kristen ingin mengatakan, oh di Al-Muqaddas itu kitabnya orang Kristen Arab ada kata Allah. Tunggu dulu. Memang dikatakan di Yohanes 1 nomor 1. Fil adbat, ya, padahal kan al-kalima
al-kalimat in Allah wa kan al-kalimatullah. Itu memang ada kata Allah. Ya, Pak ya, tolong di mute dulu. Jadi ya, kalau kita kembali kepada original teks, di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu. Bahasa Allah itu hanya ada di terjemahan bahasa Arab dan kita sekarang di Indonesia. Ya. Anda tunggu Pak, sabar. Anda yang menyerang kami Islam, mengatakan Allah punya anak. Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Jadi kami tidak menyerang Kristen. Ya, silakan Anda tanggapi. Andalah yang menyerang kami, membawa nama Allah, kemudian Anda dudukkan memiliki anak, menjadi manusia. Ya Pak, nanti seterusnya. kalau terus-terusan ya lebih dari 5 menit ini. Saya tangkapi aja lah ya. Ya, silakan Jadi Pak, gini. silakan. Ini sebetulnya sudah semacam debat kecil-kecilan, tapi sayangnya topiknya berbeda ya. Iya, sekedar Jadi untuk gini. meluruskan bahwa kami tidak menyerang gitu loh Pak. Ya, kasih waktu saya sekarang tanggapi. Jadi kalau mau nanti Ustadz Suma, ini sebelum saya menanggapi yang masalah Kristen menyerang Islam ya. Bukan, Bapak menuduh kami nyerang Islam, nyerang Kristen. Saya lihat Sorry, iya betul. Yang sebelum harus masalah diluruskan itu yang ada agama Anda yang nyerang kami gitu loh Pak. ya, sebelum saya menanggapi masalah itu ya, saya perlu menjelaskan istilah Allah itu ya. Anda memahami orang Kristen menggunakan istilah Allah dari kacamata Islam Anda, maka nanti tidak nyambung. Dari Terus Bapak ambil kata Allah dari mana Pak? Ada dari bahasa Aramaik itu ada. Di mana itu Pak Aramaik? Ada Sementara itu. kitab Anda menggunakan Dari bahasa istilah Yunani. Elohim, dari istilah Eloah itu ada akar katanya Allah itu. Itu ada. Jadi gini, rumpun bahasa Semitik itu, bahasa Ibrani, Aramaik sama Arab itu satu rumpun sehingga ada mirip-mirip. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting yang Anda tidak paham, Kristen ini terjemahan ya. Itu prinsipnya terjemahan dan kontekstualisasi. Maka seluruh nama-nama Allah di dalam Alkitab bagi iman Kristen itu bisa kontekstualisasikan, itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Seperti itu. Makanya nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama bisa diterjemahkan dalam istilah-istilah Yunani, Theos, Kurios, dan lain sebagainya. Lalu ketika sampai di Indonesia, yang konteksnya Indonesia ini, yang memang Islam Arab masuk lebih dahulu, lalu mengklaim kata Allah itu bisa diperdebatkan itu ya. Lalu waktu masuk ke Indonesia, dianggap itu hanya orang Islam yang pakai, padahal akar kata Elohim dan Eloah itu ada istilah Allah itu dalam Aramaik itu. Tapi gini, saya tidak mau perpanjang ini, kita stop saja di sini karena topik kita bukan masalah itu malam ini ya. Lalu yang dikatakan Kristen menuduh Islam menyerang Kristen. Bukan menuduh Islam menyerang Kristen, memang keyakinan Kristen itu adalah Yesus adalah Allah, istilah Allah dalam pengertian Kristen, bukan dalam pengertian Allahnya Islam. No. Anda keliru kalau menyamakan itu. Ya, tapi harusnya Anda menghargai kami. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Jadi, saling menghargai. Kan Theos bisa di Indonesia kan Pak Tuhan. Sebentar Pak, saya kira sudah Kenapa harus ke cukup. Arab? Kita udah lewat nih. Ya Pak ya, jangan lagi bilang kami nyerang Pak ya. Ya gini aja, kita atur waktu untuk boleh tidak nama Allah orang Kristen pakai. Nggak ada cerita orang Kristen pakai nama Allah, nggak ada. Cukup jangan Pak biasakan ya. Pak, jangan biasakan. Ya, Theos Pak, Theos. Itu aja. Sudah. Saya pikir sudah cukup Pak. Nanti ini sudah debat lagi, nanti bisa panjang lagi nih. Waktu kita udah habis nih. Udah lewat nih waktunya. Baik Pak Abe, kita mulai saja. Perdebatan kecilnya kita cukupkan. Kita mulai, silakan Pak Abe memandu acara kita. Silakan Pak. Oke. Udah di live ya Pak MM. Oke. Baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita
berada di komunitas Pak Albert, Reform. Pak Ya. Albert. Ya. Belum live, Pak. Jadi Oh, saya iya. ditunggu dulu. Silakan. Saya live dulu. Live dulu, Pak. Ya, live dulu. Sebentar ya. Sebentar, saya tunggu ini saya dulu. Staff saya. Ivan, Ini kan diketawain orang-orang Pak Zuma ini. Di mute dulu Pak ini. Pak Ivan. Manzo. Semua di mute dulu ya. Tolong peserta. Shalom Pak MYM. Ya maaf Pak, habis dari kamar mandi, gimana? saya sendiri ya. Pak Albert. Pak Albert, Ya ya Pak. ini saya live. Nanti saya kasih kode aja baru mulai ya. Ya Cepat, boleh. Pak. Mau tanya live-nya di mana ya? Ya. Di channelnya Pak MYM. Oh ya. Baik Pak MYM, saya mengikuti. Selamat Oh, menunaikan tugas. Pak Esra. Ya. Ya, semangatlah saya Pak Esra masuk ini. Puji Tuhan. Raksasa yang masuk ini. Ya, baik ya Pak. Kita live ya. Sudah Pak ya? Belum sebentar. Oke. Apa bisa dimulai, Pak? Udah Pak ya? Pak MYM. Tunggu dulu. Ya, ditunggu dulu sebentar ya. Ya, sudah Pak Albert. Oke, saya mulai ya. Ya, baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita berada di komunitas Reform Bible Study dalam Suaranya nggak kedengaran Pak Alpe. Termute Pak Albert. Wah, sorry. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita berada Selamat malam. di komunitas Reform Bible Study dalam program acara live debat ya dengan topik apakah Yesus adalah Tuhan atau apakah Yesus adalah Allah. Nah, ini akan kita diskusikan sebentar. Memang ini adalah tema yang klasik yang sudah sering diperdebatkan, tetapi saya kira ini masih tetap relevan untuk terus dibicarakan karena kita masih saja menjumpai ada banyak orang yang belum memahaminya dengan benar, bahkan menolaknya. Nah, ini bukan hanya kita jumpai pada orang-orang non-Kristen, kalau teman-teman kita Muslim mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, ya wajar. Karena memang kitab mereka tidak mengimani hal tersebut. Tetapi yang menjadi miris adalah banyak orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak memahami ini secara benar. Siapa sosok yang dia ikuti itu? Misalnya kasus JT yang dia juga mengatakan Yesus adalah Allah, tapi Allah yang dicipta bagi dia. Nah, ini Allah model apa? Ini bukan yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi kita tidak seharusnya mengatakan bahwa ini debat yang karena sudah sering terjadi, maka ini membosankan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Saya kira tidak bisa
seperti itu. Karena debat dengan topik ini bukan hanya bertujuan untuk mengingatkan kita kembali tentang doktrin esensial yang harus kita pegang teguh sebagai orang Kristen, tapi yang kedua juga bermanfaat untuk mengajar non-Kristen atau jemaat awam yang belum memahami itu sebagai sarana PI dan sebagainya. Dan karena itu malam hari ini kelompok belajar Reform Bible Study menyelenggarakan acara debat ini. Oke, telah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu Pendeta Muriwali Yanto Matalu atau sering disebut dengan Pak MYM yang mewakili pihak Kristen untuk mempertahankan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Nah, keyakinan Pak MYM ini akan coba di-counter atau dilawan atau dihancurkan oleh rekan muslim kita yaitu Ustadz Zulkifli M. Abbas atau biasa disebut dengan Ustadz Zuma atau Bang Zuma ya. Kita mempunyai aturan debat yang sudah disepakati bersama. Sebentar saya akan share screen dulu. Jadi yang pertama akan ada opening statement ya dari Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu selama 7 menit. Jadi Pak MYM akan memberikan poin-poin terkait dengan keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua akan ada bantahan dari pihak Ustadz Zuma selama 7 menit. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini ada dua sesi dengan 2 putaran di mana nanti Ustadz Zuma akan bertanya kepada Pak MYM selama 3 menit, lalu akan dijawab oleh Pak MYM selama 7 menit. Lalu ada pertanyaan kedua yang akan disampaikan kepada Pak MYM dan langsung dijawab Pak MYM 7 menit. Dan poin yang keempat ini nanti Pak MYM akan yang di bagian 3 ini Ustadz Zuma yang bertanya ke Pak MYM ya. Kemudian dijawab oleh Pak MYM selama 7 menit. Itu 2 kali bergantian. Kemudian yang menanggapi jawaban di sini adalah Ustadz Zuma. Ustadz Zuma akan menanggapi jawaban dari Pak MYM selama 2 kali jawaban itu. Kemudian yang kelima ada sesi tanya jawab yang kedua. Di sini nanti Pak MYM akan bertanya kepada Ustadz Zuma. Selama 3 menit, dijawab 7 menit, lalu ada pertanyaan kedua dari Pak MYM ke Ustadz Zuma selama 3 menit, lalu dijawab 7 menit. Dan yang keenam ini akan ditanggapi oleh Pak MYM. Jadi jawaban Ustadz Zuma itu akan ditanggapi Pak MYM selama 5 menit. Kemudian yang ketujuh ada sesi floor. Kita akan mempersilakan teman-teman yang ada di room Zoom ini untuk bertanya kepada Pak MYM dulu yang pertama. Selama 3 menit, lalu akan dijawab oleh Pak MYM selama 7 menit. Lalu ada pertanyaan yang kedua yang ditujukan kepada Pak MYM selama 3 menit, dijawab 7 menit. Kemudian yang ke-8, Pak Zuma akan menanggapi jawaban dari Pak MYM tadi selama 5 menit. Yang ke-9, ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, dijawab 7 menit oleh Pak Zuma. Lalu ada pertanyaan kedua kepada Pak Zuma 3 menit, dijawab 7 menit. Lalu yang ke-10, Pak MYM akan menanggapi jawaban dari Ustadz Zuma tadi selama 5 menit. Yang ke-11 adalah sesi crossfire battle, ya nanti moderator akan membiarkan kedua pendebat untuk saling berdiskusi selama 10 menit. Dan moderator akan masuk di antara perdebatan itu kalau salah satu narasumber sudah keluar dari aturan yang sudah kita sepakati bersama. Aturannya apa? Yaitu kita tidak boleh menyerang pribadi masing-masing, tidak boleh ada caci maki di sana, bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk disampaikan, tidak boleh ada straw man di sana dan sebagainya. Nah, kalau hal itu terjadi, maka moderator berhak masuk di antara kedua narasumber yang sedang berdebat itu, dan kedua pendebat harus diam, menantikan atau menunggu arahan daripada moderator. Kemudian di poin yang ke-12 terakhir ada closing statement dari masing-masing narasumber yang didahului oleh Ustadz Zuma selama 5 menit, kemudian diakhiri oleh Pendeta Muriwali selama 5 menit. Nah, itu yang menjadi aturan kita dan saya berharap kedua pendebat sudah memahami
hal tersebut. Oke, saudara sekalian, mungkin ada banyak di antara saudara yang sudah tidak sabar lagi mengikuti perdebatan ini. Nah, karena itu saya tidak akan berpanjang lebar lagi dan mari kita mulai sekarang. Pada poin pertama saya persilakan Pak Pendeta Muriwalianto Matalu menyampaikan presentasinya selama 7 menit. Silakan Pak MYM. Ya, baik, 7 menit ya. Ya, orang Kristen atau iman Kristen percaya Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi sekaligus penebus ya. Oleh karena Alkitab menyatakan demikian. Kita tidak menggunakan sumber lain apapun ya, termasuk kitabnya orang Islam, Quran atau apapun untuk mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah begitu. Jadi sumber satu-satunya kita adalah Alkitab. Dan Alkitab ini dengan sangat-sangat jelas menyatakan kealahan Yesus. Sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas ya. Orang Islam biasanya berkata, tidak ada pengakuan dari mulut Yesus bahwa dia adalah Allah. Tidak ada itu katanya. Tapi ini adalah sesuatu argumentasi yang sama sekali itu secara logik itu false ya, itu cacat. Kenapa cacat? Karena kita saja manusia. Saya misalnya Muriwalianto Matalu. Orang tahu saya manusia, bernatur manusia, bukan karena saya pergi ke sana kemari mengaku saya manusia. Saya tidak pernah pergi ke pasar lalu teriak-teriak, "Oi, lihat saya manusia, saya manusia." Ini orang gila. Ya. Jadi natur sesuatu itu dinyatakan oleh kualitas-kualitas atau sifat-sifatnya. Demikian dengan Yesus. Yesus tidak perlu mengaku diri, aku Allah seperti orang gila. Tetapi dari kualitas keilahiannya, itu menyatakan kealahannya. Mohon ini nanti Zuma menanggapi ya. Perhatikan baik-baik, mohon dicatat. Ya. Lalu yang kedua, kita melihat sekarang bagaimana eksplisitnya itu Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman sang logos itu, nanti yang di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan telah menjadi daging atau telah menjadi manusia atau mengambil natur manusia. Sang firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah, yang menunjukkan bahwa dia mempunyai pribadi yang berbeda dengan Bapa, tetapi sekaligus dikatakan firman itu adalah Allah. Tegas sekali di sana, sangat-sangat eksplisit. Ya, lalu Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa, berarti ada dua pribadi yang berbeda, tapi dikatakan adalah satu. Kenapa bisa satu? Kalau sampai Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus pastilah satu hakikat dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Yesus dinyatakan di sana sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia rohani, dunia materi dijadikan. Sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan, Yesus sudah mempunyai kemuliaan di hadapan Bapa, di hadirat Bapa. Berarti Yesus adalah setara dengan Bapa. Yesus adalah Allah sendiri, sang logos itu. Firman Allah, firmannya sang Bapa sendiri. Ya, lalu kemudian juga kita melihat Yesus sendiri berkali-kali mengatakan aku adalah ego emi ya. Saya kasih satu contoh misalnya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu diungkapkan oleh Yesus sebelum membangkitkan Lazarus. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa hidup itu sendiri? Pemberi hidup yang mempunyai hidup. Yesus di sini mengklaim dirinya adalah pembangkit orang mati, pemberi hidup, yang mempunyai hidup, yang memberi hidup kepada manusia. Itu hanya Allah, tidak bisa manusia itu. Dengan pernyataan ini saja, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu menyatakan kealahan daripada Yesus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Seluruh pendiri agama hanya mengatakan kami menemukan jalan, kami mencari jalan, kami mencari kebenaran. Tapi Yesus sendiri tidak demikian. Dia tidak berkata aku mencari kebenaran, aku mencari jalan, aku mencari hidup, tidak. Tapi Yesus mengklaim
I am the way and the truth and the life. Saya sendiri, aku sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini hanya Allah yang boleh bicara seperti itu. Kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup yang menghidupkan semua orang. Hanya Allah itu. Akulah terang dunia. Dunia ini bodoh oleh dosa, gelap oleh dosa. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang dunia yang memberi pencerahan terhadap tipuan setan, terhadap kegelapan itu hanya Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah, dia berkata, I am the light of the world. Jelas sekali. Lalu kemudian ada juga hal yang sifatnya implisit. Ya, timernya nggak ada ini Pak Albert ya, timernya. Ada Pak, ada. 2 menit lagi Pak, 2 menit. Ya, implisit sekali ketika Yesus mengampuni dosa orang. Orang lumpuh dalam kasus Markus, Injil Markus itu, kalau saya tidak salah di pasal yang kedua, itu ada orang lumpuh yang nggak pernah bertemu dengan Yesus. Secara manusia dia tidak pernah berbuat dosa kepada Yesus. Tapi Yesus mengampuni dia. Padahal orang lumpuh itu secara manusia belum pernah berbuat dosa kepada Yesus secara manusia. Tapi Yesus berkata, anakku, aku mengampuni engkau. Mengapa bisa seperti itu? Karena setiap dosa yang dilakukan orang lumpuh itu adalah dosa terhadap Allah, dan Yesus, karena dia Allah, mengampuni dosa-dosa orang lumpuh itu. Yang mengampuni dosa orang-orang itu hanya Allah. Maka Yesus adalah Allah. Lalu kemudian mungkin yang terakhir ya, Yohanes 10 ayat 33 dikatakan di sana. Jawab orang-orang Yahudi itu. Ini orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi menurut pandangan orang Yahudi ini, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang demikian. Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Satu hakikat dengan Bapa. Maka orang-orang Yahudi sangat benci kepada Yesus. 30 detik lagi Pak. Ya. Dan mereka menyalibkan Yesus. Nah, kalau orang Yahudi sendiri melihat Yesus menyamakan diri dengan Allah, mengapa orang Islam ini mengatakan Yesus tidak pernah mengaku diri Allah, Yesus tidak pernah menyamakan diri dengan Allah, Yesus bukan Allah dan lain sebagainya. Orang Yahudi melihat Yesus itu menyamakan diri dengan Allah, maka mereka benci dia dan mau menyalibkan dia. Saya bicara sampai di sini saja. Silakan Ustadz Suma menanggapi sesuai dengan argumentasi saya. Oke, terima kasih Pak MYM. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ustadz Zuma untuk membantah poin-poin argumen yang sudah disampaikan oleh Pak MYM selama 7 menit. Silakan Pak Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pernyataan dari Bapak Pendeta tentang Yesus itu semua adalah pernyataan-pernyataan yang dihasilkan dari iman. Bukan dihasilkan dari pernyataan-pernyataan atau pengajaran Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 20, dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula. Saya ulang, yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ini kalau Anda mengakui Kisah Para Rasul ini dituliskan oleh Rasul, utusan Tuhan Anda, harusnya dipercaya ini. Yesus itu dari semula diperuntukkan, diutus untuk menjadi Kristus. Apa Kristus itu? Kristus itu adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan yang diurapin. Itu satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul penulisnya sama. Bab 2 nomor 22. Seruannya jelas. Hai orang-orang Israel. Orang Israel harus dengar dong. Ini adalah seruan. Dengarlah perkataan ini. Harus dengar dong. Jangan membantah. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Lagi-lagi Yesus adalah manusia yang ditentukan. Yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan mengampuni, ada yang mengatakan menghidupkan, dan apapun seabrek kelihatan yang nampak oleh Yesus, ternyata di dalam kitab Anda sendiri mengatakan, dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu.
Pantasan orang Israel sampai hari ini tidak menuhankan Yesus. Karena dia tahu kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus ternyata hanya sebagai perantara apa yang kemudian Allah ingin perlihatkan kepada Bani Israel. Ini kesaksian Lukas, penulis kisah para rasul. Bagaimana dengan kesaksian Yesus? Coba kita lihat. Apa kesaksian Yesus menurut Yesus itu sendiri? Jadi jangan menurut pendeta, jangan menurut gereja, jangan menurut siapapun, tapi menurut Yesus. Sekarang baca Bible, Yohanes 5 nomor 36, apa yang Yesus katakan di situ? Ada kesaksianku yang lebih penting. Ayo, lebih penting dari kesaksian seluruh pendeta di atas muka bumi ini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kata Yesus. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan adalah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Poinnya apa? Ada dua. Pekerjaan mujizat, membangkitkan, menghidupkan, atau kalau perlu membuat matahari menjadi 5. Matahari terbit dari selatan atau timur oleh Yesus. Ternyata kesemua itu hanya bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan atau duta Tuhan, ia hanya alat. Jadi kehebat apapun Yesus di mata Anda. Tapi Yesus ternyata mempersaksikan dirinya bahwa aku hanyalah utusan Tuhan. Ya Pak Zuma, ini poin-poin Pak MYM saya kira Anda belum sanggah. Ada beberapa teks yang diberikan Pak MYM, tapi Anda lari menggunakan teks-teks yang lain. Kalau bisa tanggapi poin-poin dari Pak MYM. Bapak tadi membuktikan manusia Yesus adalah Tuhan, saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Apa salah? Anda takut dengan dalil kitab Anda sendiri? Gimana dong? Anda tanggapi poin-poin saya tadi, ada 3 poin, itu Anda tanggapi secara direct itu. Poin Anda mendoktrin Yesus itu Tuhan. Saya mewakili Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa salah? Bukan masalahnya. Interupsi, Anda moderator, harus interupsi. Tidak bisa Anda ngatur saya. Ini jawaban saya loh, kok ngatur saya. Anda Nah, mungkin harus langsung Pak menjawab Nggak bisa, argumentasi nggak bisa Pak, saya. nggak bisa. Ini dialog Pak. Ini Nah, mungkin biarkan penonton saja yang menilai Pak Albert, biar Ustadz Zuma lanjut dan waktunya juga. temanya tidak gitu apakah soalnya. Yesus Tuhan? Silakan Anda buktikan Yesus Iya, itu Tuhan. iya. Saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Sebentar. Kenapa? Kok larinya kayak begini? Kayak ada Tapi rasa takut Bapak gitu. harus menanggapi poin-poin yang disampaikan oleh Pak MYM tadi. Saya Jangan sudah lari menanggapi kepada dengan teks-teks lain. membuktikan dalil bahwa Yesus bukan Tuhan. Kurang apa lagi? Enggak, misalnya tadi Pak MYM gunakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, Anda tanggapi itu. Menurut Oke, Pak MYM, Yohanes 1 Oke, ayat baik. 1 membuktikan Baik. Yesus adalah Allah. Nah, silakan Anda bantah Oke. itu. Oke, baik. Yesus adalah Allah berdasarkan Yohanes 1 nomor 1. Nah, jangan-jangan, maaf kalau saya harus menjadi guru di sini. Saya ngajarin menurut kitabnya Yahudi bagaimana proses firman itu turun ke atas muka bumi. Bukan melalui vagina, bukan melalui rahim. Ingat, Yeremia 30 nomor 1 nomor 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Itu firman. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah dia firman? Bukan. Lalu Yesus itu apa? Dia adalah penerima firman. Mana buktinya? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus firman? No. Yesus adalah penerima firman dan penyampai firman. Mau apa lagi? Ini prosesnya. Proses firman turun ke bumi itu melalui malaikat dilantunkan kepada para utusan-utusan menyampaikan kepada pengikutnya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya firman. Firman itu adalah kalam Allah. Kalam Allah bebas mengatakan apapun seperti di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman Allah itu begitu. Bebas dia mau berkata apapun, itulah yang terjadi. Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, Pak Zuma pahami sudah itu. cukup, Pak. Silakan. Interupsi Selesai, Pak Moderator, ini izin saran. Nah, Iya, apabila lucu dialognya ini. Pak Moderator masuk, Sebentar, mohon sebentar. waktunya di pause begitu. Oke, siap. Ya, terima Oke, kasih. siap. Oke. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bantahan dari Ustadz Zuma terkait keyakinan Pak MYM bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 tadi sudah coba
dibantah oleh Pak Zuma bahwa Yesus itu bukan firman sesuai dengan teks tersebut. Nanti sebentar kita akan dengarkan jawaban Pak MM. Izin dari moderator, kalau bisa live chat, chatnya dimatiin aja supaya nanti jangan di chat pun berbalas pantun juga kan, nggak enak. Oke, kita masuk di poin yang ketiga. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Ada dua sesi. Yang pertama, Pak MYM akan bertanya kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, lalu nanti dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Silakan Pak MYM. 3 menit mulai. Ya. Tidak satupun argumentasi saya dijawab dengan memadai ya. Dia lari ke sana kemari begitu ya. Itu nggak apa-apa. Ustadz Zuma, tolong Ustadz Zuma berhenti bicara. Audio Anda, jangan seperti orang kampung kita di sini. Ya. Jadi gini, tidak satupun argumentasi saya dia direct itu menjawab secara ilmiah ya. Dia lari ke sana kemari. Nah, saya sedikit saja menanggapi apa yang dia katakan tadi, nanti saya akan bertanya. Yang pertama, dia kutip Alkitab begitu bebas. Loh, orang Islam ini percaya Alkitab enggak sih? Mereka tidak percaya Alkitab. Mereka mengatakan Alkitab itu palsu. Tapi Alkitab yang palsu ini mereka jadikan dasar untuk mereka mengatakan Yesus bukan Allah. Ini kan konyol. Itu sesuatu yang sangat konyol. Silakan Ustadz Zuma nanti memberikan argumentasi tentang ini. Mereka mengatakan Alkitab ini banyak palsunya, banyak tambal sulamnya. Tapi dikutip untuk membenarkan bahwa Yesus bukan Allah. Ini konyol, itu pertama. Kedua, tadi dia singgung-singgung kisah para rasul. Dia tidak memahami dwi natur Kristus yang dipahami orang Kristen. Memang Yesus dalam kemanusiaannya manusia, dalam kemesiasannya dia harus manusia. 100% manusia, yang disalib manusia. Jadi apa masalahnya? Allah Bapa mengutus Sang Firman itu datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Dan di dalam tugas mesianiknya, memang Yesus itu utusan. Orang Kristen tidak bantah itu. Ya, lalu apa yang Ustadz Zuma permasalahkan? Orang Kristen tidak permasalahkan itu. Memang dia utusan dalam tugas mesianiknya ketika dia datang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi dalam natur ilahinya, Yesus tetaplah Allah, firman Allah dari kekal sampai kekal. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada dia menyerang tadi yang orang Kristen tidak percaya seperti itu. Orang Kristen percaya Yesus adalah Allah 100% dalam kealahannya dan manusia 100% dalam kemanusiaannya. Satu menit lagi Pak MYM, mungkin pertanyaan Pak. Lalu yang terakhir yang lebih konyol lagi. Dia memaksakan konsepnya dia tentang firman. Ya, mungkin konsep firman dalam Islam ke Kristen keliru besar. Orang Kristen itu memahami firman diberikan kepada manusia dalam 2 cara, Ustadz Zuma. Cara pertama adalah Tuhan mewahyukan, memberikan ilham, lalu para nabi, para rasul menulis, jadilah Alkitab. Firman yang tertulis, itu pertama. Cara kedua, firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Anda tadi tipu-tipu, tidak membaca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Anda 13 detik itu Pak MYM. Ya, tapi ada pertanyaan Pak, pertanyaan. Ya. 9 detik lagi. Ya, saya tanyakan yang pertama saja tadi, dia percaya Alkitab tidak? Sehingga dia kutip-kutip Alkitab untuk membenarkan Yesus bukan Allah. Itu saja, coba. Oke. Jawab. Terima kasih. Sebentar, jadi Pak MYM akan bertanya tentang Alkitab yang dikutip oleh Ustadz Zuma, sementara di lain pihak, apologet Muslim mengatakan Alkitab sudah palsu. Lalu mengapa dikutip? Silakan dijawab selama 7 menit, Pak Zuma. Saya katakan kepada Anda semua yang ada di sini ya, kami umat Islam tidak akan mungkin mau berdebat dengan Kristen kalau Kristen percaya diri dengan Bible-nya itu sendiri. Kenapa kami ikut berdebat dengan kalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Allah? Karena kalian mengambil kata Allah. Kitab kalian itu diterangkan di kitab kami, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitab kalian itu dituliskan oleh tangan manusia sendiri, lalu dikatakan ini firman Tuhan. Kenapa saya terjun di sini? Karena itu tadi. Anda mengatakan Allah punya anak, Anda mengatakan Allah jadi manusia, maka saya terpanggil untuk membantai itu. Nah, kenapa saya menggunakan dalil dalam kitab Anda? Orang dari kitab Yahudi kok saya ambil juga? Orang Yahudi tidak ada komplain. Nah, saya ngambil itu untuk supaya membantah Anda bahwa Yesus itu adalah Allah, kata Anda kan? Nah, ternyata kalau Anda mendudukkan Yohanes 1 nomor 1, dibantah juga dalil itu.
Saya membantahnya dengan apa yang saya uraikan, bahwa ternyata Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah manusia yang didatangkan ke atas muka bumi ini dengan cara Allah berfirman. Apa pembuktiannya? Baca Matius, baca Markus, baca Lukas. Apa yang diterangkan? Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dikatakan? Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus. Ketika Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria, ada Yesus di sana? Ada. Anda mengatakan ada. Mana Yesusnya? Maria belum ngeden. Kalau Anda kemudian mengatakan nanti setelah dia menjadi manusia kembali kembali dalam kehadiratnya menjadi Tuhan, itu di mana dalilnya? Saya katakan sekali lagi ya, sahabat-sahabat sekalian. Yesus ketika datang, dia berbentuk perintah. Dia firman. Maria, hamillah engkau. Hamil, itu firman. Kemudian hamil menjadi manusia 100%. Ketika terangkat ke langit, tolong dong percaya kepada penulis kitab Anda di Pulau Patmos. Apa yang dia lihat? Wahyu 5 nomor 6. Yesus dalam rupa firman atau Yesus dalam rupa binatang? Mohon maaf ini kitab. Saya menghargai kitab Anda. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat apa yang dilihat oleh penulis kitab Anda. Ya, seekor anak domba seperti sudah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Siapa dia? Yesus. Katanya Yesus pada mulanya firman. Katanya kembali ke langit menjadi Tuhan, menjadi firman kembali. Faktanya setelah ditulis di Pulau Patmos, apa yang dilihat oleh penulis kitab Anda? Seekor domba. Bukan firman, bukan juga Tuhan. Ya. Jadi saya terpanggil untuk meluruskan ini semua, supaya Anda, sahabat saya, jangan menggunakan kata Allah. Maka selesai perdebatan. Zulkifli tidak akan menyentuh sedikit pun tentang kekristenan. Tapi selama Anda mengatakan Allah punya anak, anak Allah diludahi dan seterusnya, saya akan selalu terpanggil untuk meluruskan semua itu. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, pada mulanya adalah firman, ya, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan kemudian Tuhan sendiri, firman sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Ya tolong dipahami bagaimana konsep firman di dalam ajaran Yesus. Ternyata firman menurut Yesus, ya, itu diwahyukan dari langit sampai ke Yesus. Yesus menyampaikan. Kalau Anda mengatakan Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 14, saudaraku, tengok bahasa Greeknya. Apakah di situ dikatakan firman itu menjadi manusia? Tidak. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi daging. Oke, bukan manusia, daging Pak. Ada nggak yang bisa bahasa Yunani di sini? Buka itu aslinya tuh. Dikatakan firman itu telah menjadi daging. Kalau menjadi daging, bisa menjadi ayam, bisa menjadi kambing, bisa menjadi manusia. Nah, apakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dijadikan? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Siapa Kristen ini? Berani-beraninya membentuk anak Maria menjadi Tuhan. Hello? Anda melupakan dalil itu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus adalah manusia yang dibentuk oleh Kristen dalam rupa manusia. Salah enggak saya? Ayo. Salah enggak saya? Ya, jadi Pak Pendeta, saya katakan Yesus Anda katakan firman menjadi manusia. Di situ salah. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging, Pak. Original teksnya mengatakan begitu. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada. Termasuk pernyataan Anda, Yesus naik ke surga, itu juga bullshit. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Sebagai pemuka agama harus jujur dalam menyampaikan kebenaran. Yesus terangkat ke langit. Aurinon, bukan Paradiso. Surga, langit itu beda, Pak. Dalam pandangan kita orang Indonesia. Ya. Jadi Yesus dalam original teksnya terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Surga dan juga langit itu berbeda. Ya. Jadi tolong kita belajar dengan jujur. Jadi sekali lagi saya katakan, sesuai dengan pengantar yang saya katakan kepada Anda, saya sama sekali tidak pernah menyerang iman Kristen. Iman Kristenlah yang menyerang agama kami. Itu yang Anda harus tahu. Mengatakan Tuhan kami punya anak. Subhanallah, nauzubillahi min zalik. Anda berlebihan. Oke, saya kira cukup atau masih ada waktu? 1 menit lagi. Oke, baik. Menit. Tolong yang lain di mute ya. Ya, jadi silakan, kembali ya, teman-teman Kristen ya, saya katakan kepada Anda ya, mohon maaf. Ini saya harus katakan kepada Anda. Kisah 3 nomor 20. Kalau saya menggunakan Al-Quran habis nanti Yesus, ya.
Kisah 3 nomor 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus itu diutus sebagai firman atau sebagai Kristus. Ya, jelas di situ diterangkan bahwa Yesus diutus sebagai Kristus. Harun juga Kristus, Pak. Kores juga Kristus. Daud juga Kristus. Berarti Yesus diutus sama seperti mereka. Orang-orang yang diurapin. Dan orang yang diurapin ini sudah pasti bukan Tuhan. Sudah pasti bukan pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Bapak mengatakan itu tadi kan? Ya, iya kan? Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini ilmu dari mana coba? Anda mengatakan Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus yang sudah capek-capek datang jadi manusia, jujur, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30, dan kitab itu masih ada di tangan Anda sampai hari ini. Oke, cukup. Ustaz Zuma, selesai. Ya, selesai. Terkait pertanyaan Pak MBM tadi yang biasanya para Muslim mengatakan Alkitab palsu, lalu kemudian mereka mengatakan palsu tapi mengutip Alkitab yang katakan mereka palsu, ya kita berasumsi saja bahwa Pak Zuma ini menerima seluruh teks dalam Alkitab, makanya tadi dia banyak mengutip teks Alkitab tadi. Nah, saya berikan kesempatan kepada Pak MYM untuk memberikan pertanyaan yang kedua selama 3 menit. Silakan Pak MYM. Ya, saya akan menyampaikan satu pertanyaan saja, nanti saya sedikit singgung tadi ya. Itu tadi dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Sama sekali tidak. Saya bilang, Anda kutip begitu banyak ayat Alkitab untuk membenarkan pandangan Anda bahwa Yesus bukan Allah. Apakah Anda percaya Alkitab adalah firman Allah? Atau minimal Anda percaya Alkitab itu benar sehingga dijadikan dasar untuk menjustifikasi bahwa Yesus bukan Allah? Tanya ke Ustaz Zuma, jawab, itu harus dijawab. Dia percaya Alkitab atau tidak? Kalau dia bilang Alkitab itu palsu, Alkitab itu banyak tambal sulam, sudah banyak editan, itu berarti dia sedang menggunakan Alkitab yang dia anggap itu banyak salahnya untuk menjadi dasar menjustifikasi pemahaman bahwa Yesus bukan Allah. Berarti apa yang dia sampaikan di sini juga itu salah karena berdiri di atas Alkitab yang dianggap salah. Saya tidak tahu apa Ustadz Zuma ini mengerti logika ini. Memang harus butuh penalaran tingkat tinggi untuk memahami logika semacam ini. Ya, silakan dia tangkapi nanti. Saya tunggu itu. Dia percaya Alkitab atau tidak? Kok begitu banyak mengutip Alkitab? Kalau dia tidak percaya Alkitab, tidak boleh dia mengutip Alkitab. Kalau dia mengatakan Alkitab itu banyak salahnya, tidak boleh dia mengutip Alkitab karena Alkitab salah. Nanti argumentasinya juga pasti salah. Ya, mudah-mudahan paham argumentasi ini ya. Lalu dia bicara juga tadi mengenai Yesus ya. Yesus itu ya, dalam firman itu dikatakan menjadi daging katanya. Ini ngawur sekali ya. Jelas itu alur ya, runut daripada Injil Yohanes itu pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu muncul di ayat 14 itu firman itu menjadi daging. Dalam terjemahan Indonesia mengatakan firman itu menjadi manusia. Kenapa kemudian kesimpulannya kok bisa jadi kambing, bisa jadi itu? Ngawur sekali. Terus Yohanes merujuk kepada sang firman yang menjadi manusia, lalu kemudian sang firman itu bersama-sama dengan para murid dan Yohanes yang menulis Injil Yohanes sampai naik ke atas kayu salib. Maka baca tuntas Injil Yohanes akan jelas di sana bahwa firman itu yang menjadi daging itu adalah Yesus itu, bukan kambing, bukan ayam, bukan Ustadz Zuma. Ini ngawur sekali. Dia bilang bullshit tadi, itu argumentasi yang sama sekali bullshit. 30 detik Pak MYM. Jadi saya minta Ustadz Zuma sekarang jelaskan, apakah daging yang dimaksud itu daging kambing atau daging ayam atau daging apa? Mesti clear. Kalau saya bilang itu Yesus, bukan daging kambing, bukan daging ayam. Ustadz Zuma silakan sekarang memberikan argumentasi tentang ini. Tunjukkan itu daging ayam. Buktinya apa? Ya, sudah saya tanya itu. Buktinya apa? Oke, sebentar Pak Zuma. Ya. Jadi Pak MYM bertanya dalam Yohanes 1 ayat 14, kan firman menjadi manusia. Anda katakan itu daging, bukan manusia. Nah, tadi sudah dijawab Pak MYM. Silakan Anda memberikan jawaban atas pertanyaan Pak MYM itu. Oke. Saya jawab dulu yang pertama tadi.
apakah saya percaya bahwa Bible, bukan Alkitab ya, Bible itu adalah firman Tuhan? Saya katakan saya tidak percaya. Loh, kenapa Anda menggunakan? Sedangkan saya menggunakan yang bukan firman Allah, bisa meruntuhkan ketuhanan manusia Yesus. Apalagi kalau saya menggunakan kitab Allah. Kitab yang kayak begini aja sudah bisa merontokkan ketuhanan Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan saya menggunakan kitab Anda, lalu kemudian Anda mengatakan, oh ini firman Tuhan. No. Kitab begini aja, Pak, bisa meruntuhkan ketuhanan Yesus. Apalagi selevel Al-Quran. Itu yang pertama ya. Tolong Anda pahami itu. Saya tidak mungkin mengakui ini firman Tuhan. Nggak mungkin. Sebentar Pak Zuma. Tolong di pause dulu Pak Almanso, di pause dulu Pak ya. Timernya di pause dulu. Oke. Ya, tadi kan pertanyaan Pak MY, apakah Anda percaya Alkitab firman Tuhan? Lalu Anda mengatakan tidak percaya. Lalu mengapa mengutip teks-teks dalam Alkitab? Mestinya minal kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila. Mereka ahli kitab mencampur adukkan, menyembunyikan ya apa yang kemudian Tuhan firmankan kepada mereka. Ini yang diperintahkan dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan kepada kami, sampaikan kepada mereka, ya ayuhal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Jadi kalau saya katakan, saya menggunakan kitab Anda karena kitab Anda itu seperti apa yang diterangkan kitab saya. Kan begitu. Ya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kalau Anda ingin saya membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kitab saya mengatakan kok. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel bahwa engkau adalah Tuhan selain daripada Allah? Apa yang dikatakan oleh Isa alaihissalam dalam Al-Quran? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Seirama dengan apa yang ada di dalam pengajaran Yesus yang masih tersisa dalam kitab Anda. Wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Sampaikan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Ya. Kemudian, pertanyaan Anda tadi. Yang kedua. Kalau kemudian Anda mengatakan, kitab Anda, kitabnya Yesus, ajarannya Yesus, tidak. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14 diceritakan bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kitab Anda bahasa Yunani. Berarti bukan firman yang diterima Yesus yang Anda jadikan sekarang menjadi buku acuan di dalam beriman. Karena Yesus ternyata diberitakan menggunakan bahasa Ibrani. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Ini yang nonton catat supaya kalian belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa pertanyaan keduanya tadi? Ya, Yesus menjadi manusia. Ya. Anda mengatakan daging itu. Oke. Daging apa? Kambing atau ayam itu? Oke. Di dalam kitab Anda jelas ya. Dalam kitab Anda jelas. Roma 3 nomor 1. Roma 3 nomor 1. Roma 1 nomor 3. Yesus itu berasal dari benih Daud. Catat, jangan cuma cengengesan. Yesus berasal dari benih Daud. Benih dalam bahasa Yunani artinya sperma. Yesus berasal dari sperma Daud. Oke kawan? Itu satu. Nah kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, baca Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Berarti Yesus tidak sendiri berasal dari firman. Oke? Semua manusia juga berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Jadi tidak ada data kemudian firman itu menjadi manusia, kemudian setelah menjadi manusia dia menjadi Tuhan. Ini konsep logos. Apakah kemudian konsep logos, konsep dafar ini dipahami oleh orang Yahudi? Yesus orang Yahudi. Apakah ada dafar, apakah ada logos menjadi Tuhan? Tidak. Dafar itu adalah penyampaian, perantara antara pencipta langit dan bumi ya dengan manusia. Dia adalah nabi, dia adalah utusan. Itulah logos. Logos itu bukan Tuhan. Logos itu perantara. Logos itu firman, perkataan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Apakah Yesus perkataan? Bukan. Dia adalah manusia.
Apa buktinya? Lihat aja dia manusia. Lihat silsilahnya, dia manusia. Apakah Tuhan bersilsilah? Apakah Tuhan berkembang biak? Hanya ada di dalam ajaran paganisme Tuhan berkembang biak, Tuhan bersilsilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika saudara-saudara mengatakan firman itu telah menjadi manusia, berarti yang awalnya adalah firman. Apa firman yang awalnya? Perkataan. Perkataan menjadi manusia. Perkataan menjadi matahari. Perkataan menjadi bulan. Perkataan menjadi alam semesta. Matahari pada mulanya apa? Firman. Bulan pada mulanya apa? Firman. Semua ciptaan pada mulanya adalah firman. Hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang mengatakan ciptaan alam semesta ini bukan berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9 jelas mengatakan ketika Tuhan hendak menjadikan sesuatu, maka Tuhan hanya berfirman. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11, setiap Tuhan menginginkan sesuatu, Tuhan hanya berkata. Setiap sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum apa yang diinginkan oleh Tuhan itu terjadi. Pembuktiannya, ketika Tuhan menginginkan Maria perawan melahirkan seorang anak, firman Tuhan datang kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apakah terjadi? Terjadi. Itulah konsep kun fayakun. Tuhan mau Maria perawan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Terjadi. Lalu kok kenapa manusia yang dilahirkan itu kok jadi Tuhan? Pieto mas. Konsepnya berasal dari Romawi dan Yunani. Theos menjadi manusia. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Zuma. Kita masuk di poin yang keempat. Nah, di poin ini Pak MYM akan menjawab seluruh jawaban yang diberikan oleh Ustadz Zuma atas 2 pertanyaan Pak MYM selama 5 menit. Saya persilakan Pak MYM. Ya, baik. Pertama-tama saya tegaskan bahwa tidak satu pun pertanyaan saya dia jawab. Tidak satu pun. Saya bilang, engkau kutip-kutip ayat Alkitab itu di mana-mana dengan bebas. Apakah kau percaya Alkitab? Ya, dia tidak menjawab percaya atau tidak. Ya, kalau dia tidak percaya Alkitab dan mengatakan Alkitab itu palsu, dia tidak punya hak secara logik itu untuk mengutip Alkitab. Jangan ditambah-tambahin, Pak. Sebentar. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Tolong diluruskan mulutnya Bapak tadi. Jangan suka nipu-nipu gitu, Pak. Sebentar. Saya nggak pernah mengatakan palsu loh. Tunggu. Tadi Pak Zuma mengatakan dia tidak mempercayai Alkitab firman Tuhan, Pak MYM. Tadi dia bilang. Iya, katanya nggak jawab. Aneh. Ya. Sebentar. Waktu saya sekarang ini. Ya, silakan. Iya Pak, tapi jangan melakukan pembodohan, pembohongan. Anda jangan interupsi saya. Tunggu. Loh, jadi Anda menyesatkan dibiarkan gitu? Tunggu. Ini waktu saya. Sebentar Pak Zuma. Stop dulu bicara ya. Mute aja moderator. Saya minta moderator tegas. Ini waktu saya. Bicara dulu Pak Zuma. Saya tadi tidak interupsi dia. Oke. Tolong di stop dulu Pak Zuma ya. Silakan dimulai lagi timernya. Pak Interupsi. Ini dialog disaksikan manusia banyak, Pak. Saya tidak suka bohong gitu loh. Katanya saya tidak menjawab. Tunggu. Apakah saya tidak menjawab tadi? Sebentar. Pak Zuma stop dulu. Saya sudah jelaskan ke Pak MYM tadi bahwa ya, tolong dijelaskan, kayaknya dia nggak ngerti. Tadi pertanyaan Pak MYM, Alkitab menurut beberapa kelompok Muslim palsu, lalu kenapa dikutip? Nah tadi Pak Zuma sudah mengatakan dia tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan, begitu Pak MYM. Ya, kalau Alkitab, ya, dia tidak percaya itu firman Tuhan, ya, tidak masalah, ya. Tetapi dia harus tetap memberikan jawaban logis bahwa dia kutip Alkitab itu segitu bebas untuk membuktikan klaimnya yang bagi orang Kristen itu hoax, bahwa Yesus bukan Allah. Mestinya dia harus menjustifikasi Alkitab itu benar atau salah. Ini yang saya tidak dapat jawaban. Apakah Alkitab itu adalah kebenaran sehingga bisa menjadi satu justifikasi bagi klaimnya bahwa Yesus bukan Allah? Ini yang dia tidak jawab. Maka saya anggap dia tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu yang berikut, masalah apa namanya tadi itu? Masalah Yesus, masalah firman. Ya, saya jawab itu sekarang. Ya. Pertanyaan saya itu, dia bilang tadi kan, itu Injil Yohanes kan bilang firman menjadi daging. Bisa saja daging kambing, daging apa. Begitu. Padahal kita kan jelas bahwa apa? Sang logos dari pasal Injil Yohanes 1 ayat 1 itu jelas ditegaskan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14
bahwa Sang Firman itulah yang menjadi daging. Dan itu merujuk kepada Yesus. Kalau membaca Injil Yohanes dengan tuntas, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, jadi Ustadz Suma jangan asal bicara ini bisa daging kambing, daging apa. Itu daging kemanusiaan Yesus. Itu kemanusiaan Yesus, itu rujukannya di sana. Ya, lalu kemudian yang berikut mengenai Yesus dikatakan tadi, dia singgung lagi apa hoaxnya yang dia ungkapkan di channel di debat Pak Esra Soru dengan Udi Rifa. Orang Kristen percaya Yesus itu adalah Allah, menjadi manusia lalu jadi Allah lagi. Tidak ada orang Kristen percaya itu, Ustadz Suma, itu hoax Anda itu. Ya, itu hoaxnya Anda. Yang orang Kristen percaya adalah Yesus adalah firman Allah yang kekal, dia adalah Allah kekal. Ketika mengambil natur manusia berinkarnasi, dia tetaplah Allah dalam kealahannya, dan sekarang naturnya itu bertambah jadi 2. Ada natur manusia 100%. Dan itulah kemanusiaannya yang bisa makan, yang bisa disalib, bisa jalan-jalan. Dan kemanusiaan Yesus bukan kealahannya, kealahannya bukan kemanusiaannya. 2 natur yang berbeda, yang bersatu dalam satu pribadi logos, satu pribadi firman. Jadi sangat clear. Jadi hoax Anda yang mengatakan itu Allah berubah jadi manusia, kemudian berubah lagi jadi Allah, itu hoax Anda. Orang Kristen tidak percaya itu, dan Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan Yesus adalah Allah kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu kemanusiaannya bagaimana? Itu natur yang ditambahkan kepada dirinya ketika berinkarnasi menjadi manusia, sehingga Yesus sekarang adalah Allah 100% dalam kealahannya, manusia 100% dalam kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus bisa mati, kemanusiaan Yesus makan, bisa hidup seperti manusia. Itu jangan dicampur adukan dengan kealahannya. Ya, jadi hoaxnya itu tolong dihentikan, ya. Lalu kemudian tadi juga singgung-singgung ini, ya. 1 menit lagi. Ya, Allah itu tidak bersilsilah. Nah, inilah tadi, karena hoax yang dia buat sendiri tentang Yesus, maka dia kemudian menuduh orang Kristen mengatakan Allah itu bersilsilah dengan kacamata hoaxnya dia. Orang Kristen tidak berkata Allah bersilsilah. Orang Kristen mana itu? Alkitab tidak berkata demikian. Yang bersilsilah itu kemanusiaan Yesus, keturunan Daud. Ya, dengar baik-baik ini Ustadz Zuma. Jangan asal bicara saja, ya. Ya, yang bersilsilah itu kemanusiaan Yesus, natur manusianya. Memang dia anak Daud. Memang dia dari suku Yehuda, memang dia manusia sepenuhnya. Tapi sang logos ilahi dalam kealahannya tetaplah Allah dan tidak bersilsilah. Dan kitab kami, kitab Ibrani, itu menjelaskan itu begitu detail. Bahwa Yesus dalam keilahiannya itu tidak bersilsilah. Oke, tidak berbapa. Pak MDM, sudah cukup Pak MDM. Ya. Waktu sudah habis. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, sesi tanya jawab yang kedua, sesi kedua ya. Kalau tadi Pak MDM bertanya kepada Ustadz Zuma, sekarang saya persilakan Ustadz Zuma bertanya kepada Pak MYM selama 3 menit, lalu akan dijawab Pak MYM selama 7 menit. Silakan. Bang Zuma. Dibuka dulu mic-nya. Ya. Oke, makasih Bang. Pertanyaan saya sederhana. Anda mengatakan Yesus itu memang adalah manusia. Kecewa dong Kristen yang lain. Ternyata Yesus Anda akui adalah manusia. Ya. Dan selamanya adalah manusia. Yesus memiliki 2 natur. Ketika naik ke sorga, ke langit, kemanusiaan Yesus tetap manusia. Keilahiannya adalah keilahian. Berarti yang terangkat ke sorga ada 2. Anak Maria pun terangkat ke sorga. Yang terbuat dari daging, darah, dan tulang. Pertanyaan saya. Apa kedudukan kemanusiaan Yesus di surga? Manusiakah dia? Atau dia adalah Tuhan? Kalau dia adalah manusia, berarti benarlah iman Islam. Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Ternyata Yesus ketika naik ke surga tetap manusia.
Berarti ketika dia datang ke bumi, dia juga manusia. Dia memperlihatkan mujizat-mujizat di tengah Bani Israel, dia juga manusia. Apa yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel bukan dari dirinya, tapi dari dia yang telah mengutus dia. Berarti Yesus selama-lamanya adalah manusia sampai kapanpun. Terus kenapa disembah? Kenapa disembah manusia ini? Anda mengatakan yang kami sembah bukan kemanusiaannya. Lalu buat apa kemanusiaannya ada di surga? Buat apa? Ada berapa yang di surga sekarang? Ada berapa yang di surga? Ada Bapa, ada Yesus, ada manusia. Ternyata manusia juga ada di surga sekarang. Manusia Yesus. Oke? Pertanyaan saya kepada Bapak, kalau anak Maria itu ternyata bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia selama-lamanya, kenapa dijadikan bagian daripada pribadi pencipta langit dan bumi? Silakan. Oke. Silakan. Timernya, oke, siap. Sekarang giliran Pak MYM menjawab pertanyaan Pak Zuma selama 7 menit terkait dua natur tadi, Pak. Silakan Pak MYM. 7 menit ya? Iya, 7 menit. Ya, baik. Ya, sekali lagi saya mendengarkan salah kaprah, dan mestinya ini adalah sesi kuliah saya mestinya tentang Dewi Natur Kristus ya. Saya senang sekali ya mendengar salah kaprah dari Ustadz Zuma. Dia bilang tadi ya, salah satunya, Anda bilang Yesus adalah manusia sepenuhnya, manusia sejak dia inkarnasi manusia dan seterusnya manusia. Orang Kristen akan kecewa katanya. Orang Kristen mana yang kecewa? Pak Albert kecewa enggak? Justru itu kebenaran. Memang Yesus sejak inkarnasi mengambil natur manusia, selama-lamanya kemanusiaan itu manusia. Yang ada di surga sekarang itu manusia, kemanusiaan Yesus. Tidak ada orang Kristen. Mantap. Ya, jangan dipotong saya. Sebentar, Ustaz. Jangan dipotong saya, ini waktu saya. Ya, saya tidak interupsi Anda. Ya, jadi tidak ada orang Kristen kecewa. Yang kecewa itu adalah bidat-bidat itu. Yang mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Ini pertama. Kedua, sekarang. Mengenai tadi, dikatakan kemanusiaan Yesus ada di surga. Kemanusiaan Yesus terangkat ke surga. Memang itu benar. Yang terangkat ke surga itu bukan kealahan Yesus. Karena kalau yang namanya Allah itu ada di mana-mana, memenuhi segala sesuatu. Yesus ada di mana-mana dalam kealahannya. Maha hadir, maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Maka yang naik ke surga itu, yang terangkat ke surga itu adalah kemanusiaan Yesus. Tetapi yang Ustadz Zuma tidak paham apa-apa tentang Dewi Natur Kristus adalah apa? Kesatuan daripada apa? Natur ilahinya dan natur manusianya. Itu ada persatuan yang sedemikian rupa. Dan Yesus itu hanyalah satu pribadi, dan itulah pribadi Logos ilahi, pribadi Sang Firman. Dan pribadi Sang Firman dengan natur keilahiannya ini, waktu berinkarnasi mengambil natur manusia sepenuhnya, yaitu tubuh dan jiwa manusia atau tubuh dan roh manusia. Ya, bersatu sekarang dengan natur ilahinya. Tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan dengan jelas. Seperti Alkitab orang Kristen Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan dengan jelas mana Perjanjian Lama, mana Perjanjian Baru. Seperti tubuh dan jiwa saya. Tidak dapat dipisahkan. Kalau saya dipisahkan, saya mati. Tetapi dapat dibedakan dengan jelas mana jiwa saya, mana tubuh saya. Demikian dengan Dwi Natur Kristus. Yang mana kealahannya, yang mana kemanusiaannya, dapat dibedakan dengan jelas, tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu bersatu dalam satu pribadi Logos ilahi. Maka ketika kemanusiaan Yesus berada di sorga, itu bukan kemanusiaan yang tersendiri terpisah dari kealahannya. No, bukan. Itu bukan kemanusiaan yang tersendiri menjadi semacam pribadi lain yang berbeda, yang terpisah dari kealahannya. Bukan. Itu adalah kemanusiaan Yesus yang senantiasa selama-lamanya sejak inkarnasi bersatu dengan kealahannya di dalam satu pribadi Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka ketika Yesus duduk di surga, kealahannya di mana? Ada di mana-mana. Dan kemanusiaannya itu tetap bersatu dengan kealahannya. Tetapi kealahannya tidak terbatas, kemanusiaannya terbatas. Itu sebabnya kalau kemanusiaan Yesus sekarang ada di surga,
Tidak ada di bumi, tidak ada di mana-mana. Hanya ada di sorga. Tapi kealahan Yesus itu ada di mana-mana dari kekal sampai kekal. Ya, jadi kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisah dari kealahannya. Seperti itu pemahamannya. Ya. Lalu yang terakhir sekali sekarang, ya, saya memang melihat debat ini, saya maunya sebetulnya argumentasi saya itu yang langsung dibantah. Tapi saya tidak lihat seperti itu dari tadi. Dan Ustadz Suma lebih sibuk untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang dia pikir tentang iman Kristen. Banyak hoax, banyak salah kaprah tentang iman Kristen, dan itu yang dikritik. Ya, saya berulang-ulang mengatakan, Allah itu tidak berubah jadi manusia, lalu berubah jadi Allah lagi. Tapi tadi muncul lagi. Seperti itu. Nah, sangat disayangkan. Bagi saya ini, argumentasi saya tidak satu pun dijawab dengan memadai oleh Ustadz Suma. Nah, saya masih ada waktu enggak? Masih ada, Pak. 2 menit lagi. Ya, saya ingin menyambung sedikit mengenai masalah firman tadi. Ya, masalah firman. Saya katakan ada 2 cara firman itu diberikan oleh Tuhan Allah. Pertama, firman yang diilhamkan, diwahyukan menjadi Alkitab. Itu namanya firman tertulis. Lalu ada firman yang kemudian mengambil natur manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, Ustadz Suma tadi bantah ya, yang kedua ya. Tetapi Injil Yohanes mengatakan dengan jelas, firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging, dalam pengertian kemanusiaan Yesus ditambahkan kepada keilahiannya, begitu dalam pengertian teologisnya. Maka dengan demikian memang Alkitab menyaksikan ada firman yang menjadi manusia, ada firman yang menjadi daging. Itu ajaran Alkitab. Nah, kalau Ustadz Suma ngotot memaksakan, tidak bisa, firman tidak mungkin jadi daging. Firman itu diwahyukan lalu ditulis. Ya, itu dia menggunakan presuposisi dan worldview Islam dia untuk menilai kekristenan. Ini tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Nyambungnya di mana? Anda menggunakan perspektif Islam Anda lalu menilai perspektif Kristen yang sama sekali berbeda dengan Islam. Sama saja dengan mengatakan Isa sama dengan Yesus. Tidak sama dong. Yesus dalam Alkitab itu lahir di kandang, di Bethlehem. Isa di Quran itu lahir di mana? Di bawah pohon korma katanya. Itu sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Jadi orang-orang Islam seperti Ustadz Suma ini menggunakan perspektif Islam mereka yang sama sekali berbeda dengan perspektif Kristen, lalu menilai iman Kristen. Ini sangat-sangat disayangkan. Ya, waktu saya sudah habis. 23 detik lagi, Pak. Ya, jadi ini bagi saya sangat-sangat disayangkan. Dan ini yang terjadi hari ini. Tidak satupun argumentasi saya langsung direct dia memberikan counter atau memberikan itu tanggapan-tanggapan. Ya, saya kira itu, Pak Albert. Oke, terima kasih, Pak MYM. Ya, saya persilakan Pak Zuma untuk memberikan pertanyaan yang kedua kepada Pak MYM selama 3 menit. Setelah itu akan dijawab kembali, Pak MYM. Silakan. Baik. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab ya, cuman curhat. Anda mengatakan natur Yesus ada 2, ilahi, manusia. Dua-duanya kekal. Ilahinya kekal, manusianya kekal. Artinya Tuhan Anda adalah roh ilahi dan juga Tuhan Anda adalah manusia. Karena manusianya Yesus kekal. Ya, manusia menjadi satu dengan Tuhan yang ada di surga. Anda tidak mau pisahkan kemanusiaan Yesus. Secara tidak langsung Anda mengatakan Anda menuhankan manusia anak Maria. Ingat, Anda mengatakan begitu Yesus terangkat ke langit, natur manusianya tetap manusia. Selama-lamanya dia menjadi manusia dan menyatu dengan keilahian Sang Bapa. Berarti Sang Bapa memiliki sisi kemanusiaan yang sekarang Anda tuhankan. Sisi kemanusiaan Yesus itu Anda katakan kekal, bukan? Kekal enggak sisi kemanusiaan Yesus? Anda mengatakan kekal. Apakah dia menyatu dengan Tuhan Anda? Menyatu. Berarti Tuhan Anda memiliki sisi kemanusiaan. Sayang sekali Bapak nggak bisa membawa dalil. Sebenarnya konsep ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Paulus di dalam jemaat Roma. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati
maupun atas orang-orang hidup. Jadi Yesus itu dijadikan menjadi Tuhan. Jadi Anda harus mengakui Yesus yang manusia itu memang kekal. Sebagai manusia memang harus kekal dia. Karena dia adalah manusia yang dijadikan menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini dengan kata lain dilantik menjadi Tuhan. Berdasarkan Roma 14 nomor 9. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat, telah menjadikan, telah menciptakan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini dalil Pak ya, saya ajarin Pak ya. Bapak katanya dosen, saya ajarin Pak. Jadi yang Bapak katakan Yesus menjadi manusia kekal di surga, itu ada dalil pendukungnya Pak. Bahwa Yesus yang manusia itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Roma 14 nomor 9. Anak Maria telah dijadikan menjadi Tuhan, dan Anda mengatakan Yesus ketika di surga tetap menjadi manusia selama-lamanya kekal. Pertanyaan saya, apakah betul Anda menuhankan manusia yang memiliki sisi keilahian dan juga memiliki sisi kemanusiaan? Tolong jawab dengan jujur. Anda menyembah manusia bukan? Yang Anda katakan punya sisi keilahian? Silakan. Oke. Cukup ya Pak. Ya, saya persilakan Pak MYM untuk menjawab. Ya, sekali selama lagi. 7 menit. Ya, sekali lagi Ustadz Zuma ini buat dagelan ya, buat lucu-lucuan begitu ya. Ada apa-apalah kita lucu-lucuan di sini ya. Sama sekali dia mencoba untuk mengira-ngira apa yang saya sampaikan, tetapi salah semua. Saya tidak bilang kemanusiaan Yesus kekal. Tadi saya sudah clear sekali kealahan Yesus itu kekal, maha hadir, kemanusiaannya terbatas, tidak kekal, diciptakan. Itu jelas itu. Penipu. Jangan. Tolong. Sorry. Saya pikir saya di-mute. Tolong dimatikan. Sorry. Ya. Kamu diam dulu. Sabar. Ya, enggak apa-apa dia pakai kata kasar, Pak Albert. Saya maunya dia diam kalau saya bicara. Saya akan menghormati dia kalau dia bicara. Sorry Pak, saya pikir saya di-mute. Sorry Pak. Masalahnya Anda mengatakan Yesus kekal tadi. Gimana sih? Mute saja. Tolong host di-mute ya. Stop. Ya, silakan Pak MYM. Ya, jadi dia ini pembohong besar ini orang ini. Ya, saya katakan dia pembohong besar karena dia memelintir kata-kata saya. Jelas nanti Pak. Anda mengatakan Yesus manusia yang kekal. Gimana? Pak Zuma diam dulu Pak. Kamu Ustadz diam dulu. Diam. Oke. Yang lain diam tuh. Kenapa masih ngomong yang lain nih? Aduh. Ya, diam dulu. Biar saya jawab dulu. Saya enggak takut Anda Ustadz. Ya, kalau saya ke Makassar, kita ketemu di masjid, kita debat di situ. Oke, yang takut sama Anda siapa rupanya? Ya. Saya di Medan ini. Tunggu. Ya, makanya saya bicara. Masalah takut gimana? Ya. Tunggu. Jangan usah pakai ngancam-ngancam gitu, Pak. Lebay kali. Ya. Silakan Pak MYM. Silakan dijawab. Yuk dulu mic-nya Pak. Timer saya harus harus adil. Timer saya harus dihatikan. Iya. Ya, jadi gini, dia ini bohong ini. Ya, saya jelas sekali tadi kealahan Yesus itu kekal, kemanusiaannya tidak kekal, kemanusiaannya terbatas. Kalau terbatas itu pasti tidak kekal. Yang saya maksud itu tadi sejak inkarnasi, kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kepada kealahannya dan kemanusiaannya itu ada seterusnya, tidak hilang. Kemanusiaannya ada seterusnya, tapi itu tidak berarti kekal. Kenapa tidak kekal? Karena ada awalnya. Awalnya kapan? Pada saat inkarnasi. Jadi kemanusiaan Yesus itu adanya dalam waktu. Ada waktunya dia tidak ada kemanusiaannya, dan waktu inkarnasi baru dia eksis. Nah itu artinya tidak kekal. Yang saya katakan tadi itu kemanusiaannya bersatu dengan kealahannya, ya kemanusiaannya ada selama-lamanya sejak inkarnasi. Tetapi itu bukan kekal. Dalam pengertian tidak berawal, tidak berakhir. Nah ini memang Ustadz Zuma tidak ngerti teologi Kristen, tidak ngerti apa-apa, hanya mau serang saja begitu kan. Ya, lalu yang berikut sekarang. Dia bilang tadi, kemanusiaan kekal, itu saya sudah jawab ya. Kemanusiaan Sang Bapa, ini dia kacau lagi di sini. Pak Albert dengar tadi ya, dia bilang kemanusiaan Bapa. Saya tidak bilang kemanusiaan Bapa, ini lucu-lucuan betul debat ini. Ya, dia tidak memperhatikan argumentasi saya, tapi dia bermain-main dengan semua pikiran dia di kepala dia tentang Kristen yang salah semua, yang hoax semua, lalu menjawab saya. Ini salah besar. Harusnya dia mendengarkan argumentasi saya dan dia bantah itu.
Nah, sekarang dikatakan kemanusiaan Sang Bapa. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Alkitab mengajarkan Bapa itu mempunyai kemanusiaan. Yang mempunyai kemanusiaan itu Sang Firman. Maka Ustadz Suma harus belajar lagi tentang pemahaman Kristen tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa berbeda dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Berbeda secara pribadi dengan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikatnya, satu naturnya, yaitu natur keilahian. Ketiganya sehakikat sederajat. Maka yang mengambil natur manusia itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Sang Logos, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka ketika Anda mengatakan tadi, Bapa punya kemanusiaan, Anda sekali lagi bikin hoax dan salah paham apa yang saya sampaikan di sini dan ada pelintir seperti itu. Dan ini betul-betul sangat disayangkan di dalam debat yang harusnya ilmiah seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, saya sedikit lagi menyambung tentang Kristus ya. Jadi ketika kemanusiaan Kristus diambil ya, natur kemanusiaan Kristus diambil pada saat inkarnasi, kealahannya itu tersendiri tidak campur baur dengan kemanusiaannya. Kemanusiaannya tersendiri. Jadi tidak ada perubahan dari Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Tetap masing-masing mempertahankan identitasnya, tapi bersatu. Saya sudah berikan ilustrasi yang saya kira sangat jelas tadi mengenai saya misalnya. Ilustrasinya ya misalnya. Saya punya tubuh, saya punya jiwa. Tidak bisa dipisah, bersatu sedemikian rupa. Tetapi tubuh dan jiwa saya ini masing-masing mempertahankan identitasnya dan tidak campur aduk. Yang namanya jiwa-jiwa, yaitu ada pikiran, yang menyebabkan saya bisa bicara ini menggunakan mulut saya yang merupakan bagian tubuh saya. Tapi pikiran saya ini adalah bagian jiwa, bukan bagian tubuh. Yang mana tubuh saya jelas, yang mana yang natur tubuh dan mana yang natur jiwa itu jelas. Demikian persatuan kedua natur Kristus, kealahannya dan kemanusiaannya tidak bercampur. Maka Konsili Kalsedon mengatakan kealahan dan kemanusiaan Yesus itu bersatu dalam satu pribadi Logos, tidak terpisah, tidak terbagi. Artinya bersatu tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bercampur, tidak berubah. Artinya yang Allahnya tidak bisa jadi manusia, yang manusianya tidak bisa jadi Allah. Maka konsep Ustadz Suma yang mengatakan Allah berubah jadi manusia, kemudian jadi Allah lagi, diangkat jadi Allah. Ini kacau sekali dan tidak mewakili iman Kristen dan juga tidak mewakili ajaran Alkitab dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Kecuali Ustadz Suma ini memang mau memelintir Alkitab untuk membenarkan diri dan untuk menyerang Kristen. Seperti itu. Waktu saya berapa menit lagi Pak Albert? 2 menit lagi. Ya, baik. Jadi itu yang dipahami Kristen. Ya. Jadi kita memang sungguh-sungguh mengakui Yesus itu Allah sepenuhnya dalam kealahannya, manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya. Kita tidak malu mengakui Yesus manusia. Memang manusia, yang disalib adalah manusia, yang jalan-jalan di bumi 2000 lebih tahun yang lalu, yang bercakap-cakap dengan Yohanes dan Petrus dan para murid, berdebat dengan orang Yahudi. Memang kemanusiaan Yesus. Mulut yang dipakai adalah mulut kemanusiaan Yesus. Tapi kemanusiaan Yesus itu bersatu sedemikian rupa dengan kealahannya. Seperti itu. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tapi juga tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah, confuse menjadi semacam kopi yang dicampur gula, lalu jadi kopi, lalu kita minum. Tidak. Tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Maka Alkitab menyatakan Yesus Allah. Waktu dia menghardik angin ribut, menyatakan kekuasaannya bahwa dia adalah Allah yang menguasai kuasa-kuasa alam. Waktu dia mengampuni dosa, menyatakan dia bahwa Allah yang bisa mengampuni dosa, yang mengampuni dosa. Waktu dia membangkitkan orang mati, dia menyatakan dirinya Allah yang memberikan hidup. Dan Ustadz Suma nggak pernah singgung ini tadi, yang harusnya saya minta dia layani itu argumentasi saya yang membuktikan kealahan Yesus. Satu pun tidak dia singgung ayat-ayat itu. Dia lari ke ayat-ayat yang lain. Coba singgung Lazarus. Coba, di Islam manusia siapa yang bisa membangkitkan orang seperti Yesus? Sudah berbusuk 4 hari di kuburan. Lalu dia bilang, Lazarus bangkit. Dan Lazarus bangkit. Tidak ada kisah semacam itu di Islam. Ya, ini membuktikan saja
Ya, sangat-sangat bukti yang sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak bisa dibantah. Kecuali Anda mengatakan itu palsu. Ya, kalau Anda mengatakan itu palsu, argumentasi Anda apa? Ya, tapi Anda mengatakan itu palsu misalnya Anda mengatakan itu palsu, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah berbusuk 4 hari, itu palsu. Tapi Anda begitu bebas dari tadi mengutip Alkitab dari sana kemari. Seakan-akan bagi Anda itu Alkitab adalah dasar yang benar untuk bisa dikutip. Anda juga tidak menjawab ini tadi. Ya, ada lari ke sana kemari. Ya. Waktunya sudah habis. Baik. Oke, sekarang saya persilakan Pak Zuma untuk memberikan tanggapan atas seluruh jawaban Pak MYM selama 5 menit. Silakan. Ya, oke. Pertama saya minta maaf tadi ya Pak. Saya kira saya mute tadi, jadi ya itu internal saya. Oke, baik. Nah, di awal Bapak mengatakan Yesus itu kemanusiaannya kekal. Bisa diputar videonya kembali Bapak. Kemudian Anda mengatakan kemanusiaannya itu kekal bersama dengan logosnya, bersama dengan firman-Nya. Sesi terakhir Anda tetap saja mengatakan sisi kemanusiaan Yesus itu tetap ada, tetap tidak terpisahkan. Dan itu Anda katakan menyatu dengan logos, dan logos itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Bapa, Bapa itu Theos, adalah Tuhan Anda. Berarti saya tidak salah mengatakan Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan. Tidak salah itu Pak, saya mengatakan itu. Jadi Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, punya sisi lapar, punya sisi ketakutan, punya sisi ngantuk. Kan Yesus 100% manusia, dan itu melekat pada dirinya kan? Bapak ngakui kan itu? Konsep Kristen mengatakan Yesus 100% manusia. Setelah terangkat ke langit, dia tetap manusia. Menyatu dengan logos. Oke lah, kalau Anda mengatakan bukan menyatu dengan Bapa, menyatu dengan logos. Dan logos itu sendiri adalah Tuhan Anda. Makanya ketika mengatakan Yesus kembali ke dalam kehadiratnya, menyatu dengan keallahannya, inilah yang saya protes, Pak. Menyatu dengan keallahannya itu maksudnya apa? Menyatu dengan kebapaannya, menyatu dengan kelogoosannya, atau menyatu dengan apa ini? Bapak melakukan sesuatu yang tidak rasional, karena tidak berkesesuaian dengan kaidah, Pak. Yesus kembali kepada keallahannya, maksudnya gimana itu? Kembali kepada ketuhanannya, tetapi Anda tidak bisa kemudian melepaskan sisi kemanusiaan Yesus. Berarti argumen apapun yang Anda bangun, tetap saja Anda menuhankan Tuhan yang pada Tuhan Anda itu ada sisi kemanusiaan. Benar kan? Anda tidak bisa membantah itu. Saya kasih kesempatan berapa sesi supaya Anda melepaskan. Tadi pelan-pelan Anda mengatakan Yesus tidak kekal, kemanusiaan tidak kekal. Anda sudah mulai. Sorry, sebentar Pak Zuma. Ini timernya kok hilang ya, Pak Almanzo? Saya tidak bisa melihat timer lagi nih. Co-host Pak Patar, sebentar ya. Silakan Pak, silakan. Timernya hilang nih. Pak Patar, Pak Almanzo, bagaimana nih? Pani Wahyu di mute dulu dong. Sebentar ya, teman-teman, sebentar. Di mute dulu, Tony. Pani Wahyu mute. Yang lain jangan bicara ya, stop dulu. Yang lain stop. Ya, mungkin ada kendala teknis ini Pak. Mohon maaf ini. Gimana, bisa dilanjut? Soalnya kalau saya ngatur timer, takutnya saya tidak bisa konsentrasi nih. Kalau saya lihat tadi saya baru 1 menit, Bang. Iya. Jadi sisa 4 menit. 4 menit lagi ya. Baik. Atau diatur manual aja ya Pak Patar atau Pak Almanzo, pakai HP aja. 4 menit lagi. Pak B bisa di manual karena Pak Mansonya terlempar dari Zoom. Silakan. Oh ya, Pak Patar yang ini ya, yang atur waktu ya Pak Patar. Kalau saya nggak kok, saya ini
Maksudnya melihat timer kalau sudah selesai bilang stop supaya saya tahu juga. Jadi ini sisa 4 menit lagi, Pak. Baik, Pak, baik. Oke. Ya, oke. Silakan Pak Zuma. Oke. Ya, saya kembali bahwa argumen yang saudara bangun, yang Bapak bangun, mau lari kemanapun, tetap saja sisi kemanusiaan Yesus itu tidak hilang. Lalu kemudian menyatu dengan kealahan menurut Anda, menyatu dengan Sang Logos. Sementara di dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan Logos itu adalah Allah. Bapak di situ nggak ada ya Pak ya, di Yohanes 1 nomor 1. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus terangkat ke langit dan tetap saja dia mempertahankan keutuhan sisi kemanusiaannya dan dia tidak bisa menyatu, tapi dia adalah satu hakikat, maka saya mengatakan memang betul apa yang saya katakan, Kristen menyembah Tuhan yang mana Tuhan itu punya sisi kemanusiaan. Itu nggak ada bantahan. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan saya salah, ya, saya berbohong, faktanya Anda mengakui sisi kemanusiaan Yesus tidak pernah hilang. Dia eksis sebagai manusia, ya, bersatu dengan logosnya, dan itu Anda tuhankan. Berarti konsep ketuhanan Anda, Tritunggal katanya, itu ada sisi kemanusiaan. Nah, ini tidak dianut oleh agama manapun, ya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut para nabi. Karena yang dikatakan Tuhan itu berdiri sendiri, tidak ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Nah, Anda menginginkan saya membantah tentang Yesus membangkitkan Lazarus, menghardik angin, menghardik ombak, dan seterusnya. Tapi Yesus sendiri, Pak, di awal tadi saya sudah membantah bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, itu ternyata bukan dari dirinya sendiri, Bapak. Kita harus percaya kepada kesaksian Yesus. Lalu kemudian kesaksian Lukas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Berarti apa yang dilakukan oleh Yesus, Pak, itu adalah sebuah cerminan bahwa dia adalah utusan Allah. Bukan menjadikan dirinya itu menjadi Tuhan. Tetapi justru tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus itu membuktikan dirinya adalah sosok nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, ya, yang kami imani. Inna huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan nikmat kenabian kepadanya. Kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi apa yang dituliskan kemudian oleh Lukas tentang Yesus melakukan segala sesuatu mujizat, itu adalah mujizat yang diterima dari Tuhannya. Kita tidak bisa tidak memungkiri itu. Jadi ketika kemudian Bapak mengatakan sisi kemanusiaannya tetap menyatu pada dirinya, tidak kemudian hilang, tapi tidak bersatu, ya, itu saya katakan bahwa debat kita selesai. Kristen ternyata menuhankan esensi sembahan yang pada dirinya ada sisi kemanusiaan. Sedangkan, ya, di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Berarti Tuhan Anda dan Tuhannya Israel, mohon maaf, Anda yang mengatakan berbeda. Karena Anda mengatakan pada sisi ketuhanan Anda yang Anda sembah, yang logos, yang firman, yang Bapa, dan seterusnya, melekat diri pada melekat pada diri mereka sisi kemanusiaan yang adalah anak Maria, terangkat ke langit, bersatu dengan firman-Nya, bersatu dengan logosnya, bersatu dengan Tuhannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Cukup ya. Oke. Jadi saya akan gunakan timer dari Alif ya. Terima kasih Alif sudah memberikan timer. Oke, sekarang saya masuk di poin yang ke-7, sesi floor ya. Saya akan memberikan kesempatan teman-teman yang ada di Zoom ini untuk bertanya. Untuk yang pertama bertanya kepada Pak MYM selama 3 menit, lalu nanti akan dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, saya boleh. Jos Cel, ya, silakan. Ya. Oke, Shalom Aleem semua ya buat
partisipan yang ada di Zoom ini, buat Pak Albert Rumampuk dan Pak Pendeta MYM. Oke, saya tertarik dengan satu judul tema dialog, apakah Yesus itu adalah Allah. Ini menarik ini ya, kalau dari skema teologi. Masalahnya teologi ini juga diambil sama RT 16 gitu. Seorang reform itu kan punya 5 sola, salah satunya sola scriptura. Kalau kita berbicara tentang Yesus itu adalah Allah, ketika Pak MYM menarasikan mengambil dari satu perspektif Yohanes pasal 1 ayat 1, Sang Firman itu adalah Yesus, dan Sang Firman itu juga adalah Allah, maka korelasinya itu kan 1 Korintus 8 ayat 6, teologinya Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yang benar, yaitu kan Bapa. Jika Yohanes pasal 1 itu dikutip sama Pak Pendeta Muriwali, ini sebenarnya apa ya, kalau saya bilang sudah masuk ke dalam kategori bidat patripasianisme modalis. Pertanyaannya gini lah, Yesus itu Allah. Di dalam skema teologi Trinitas itu kan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sementara substansi dari Putra itu kan adalah Allah. Maka muncul satu perspektif, Allah yang mana? Sementara Allah yang benar itu kan adalah Allah Bapa. Sementara kalau referensi Allah Anak itu barangnya nggak ada Pak, di dalam Alkitab nggak ada. Makanya di dalam simbolum Athanasium, Bapak ketemu lawan yang tepat ini soalnya Pak MJM ya. Ketika di dalam simbolum Athanasium menarasikan bahwa semua pribadi itu setara, sehakikat, bahkan Putra itu disebut juga sebagai omnipotenten, artinya di situ ada satu perspektif yang sangat bohong gitu. Kenapa? Karena di dalam New Testament sendiri itu ada hierarki gitu loh. Antara Bapa dan Yesus itu ada hierarki gitu. Bapa lebih besar daripada aku, kan gitu. Sementara teologi dari Athanasius berangkat, ini kan Athanasius dulunya kan mengkanter narasi dari Arius. Ketika presbiter Arius diundang oleh patriark di Alexandria, di mana ada satu frasa yang menggoncangkan iman gereja di Alexandria, ada satu masa di mana anak Allah pernah tidak ada, bermula dari situ. Jadi kalau ngomongin doktrin Trinitas, barangnya saya tanya kepada Pak MYM, Anda kan sekolah tinggi teologi, di mana Allah Trinitas tertulis di dalam Alkitab? Pasti Anda setuju bahwa ayat itu nggak pernah ada. Jadi barangnya di mana? Kalau bukan di RT 2, Katolik, kan gitu. Jadi seharusnya Anda juga menjelaskan dari perspektif RT 2 sebagai pemenang doktrin, homoousios Nicea. Masalahnya banyak sekali RT 16 yang mengibarkan bendera Trinitas tetapi tidak bisa menjelaskan Trinitas secara real. Jika Pak MYM menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah, maka pertanyaannya Allah yang mana gitu loh. Sementara Allah itu cuma satu yang benar. Oke, cukup. Ya, saya persilakan Pak MYM untuk menjawab pertanyaan selama 7 menit. Ya, ini yang bertanya pihak Islam kan Pak Albert ya? Iya, harusnya begitu. Ya, kalau dia pihak Kristen saya tidak layani. Dia mau debat saya Kristen versi Kristen lain. Oke, gini tanya Pak dulu MYM. Pak, tanya dulu dia Kristen atau Islam. Jadi gini Pak MYM. Saya kasih tahu identitas Anda, saya ya. Saya Valen. Kalau Anda berdebat Yahudi. yang lain, Dia Yahudi nih Pak, Valen ini. Sebentar Pak Albert. Kalau Pak MYM mau dialog masalah ginian, cari yang selevel. Sudah. Stop. Pertanyaannya Anda Islam apa Kristen? Jawab aja itu. Saya Judaism. Oke, dia Judaism Pak MYM. Apa saya tidak perlu jawab aja. Mestinya yang Islam Pak. Biar begitu ya. Relevan dengan topik. Oke, thank you. Boleh. Orang ini kalau mau debat sama saya tentang itu, ayo kita di Malang aja Pak. Kita debat di Malang. Oke, sudah. Cukup. Ya, saya persilakan partisipan dari Muslim untuk bertanya ke Pak MYM ya. Silakan kalau ada. Yang Islam ya, jangan yang lain-lain. Rifa, silakan Rifa. Oke, terima kasih. Selamat malam Pendeta MYM dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman Muslim. Sebenarnya saya mau melanjutkan pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Pendeta Esra Soru. Nah, jadi saya tertarik dengan semua diskusi antara Bang Zuma dengan Pak MYM. Ada beberapa diksi yang disampaikan itu tadi kayak seolah bolak-balik ya. Maksudnya mohon maaf, tadi ada mengatakan kealahan Yesus itu kekal bersama Allah kembali dan tidak terpisah, kekal. Sementara juga dikatakan kemanusiaannya itu yang tidak kekal. Ini kan menarik sebenarnya, agak membagongkan ya, diksi-diksi yang
seolah-olah tuh kayak statement awal dibantah statement akhir. Nah, seolah-olah begitu, tapi nanti silakan dikonfirmasi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau kita baca Yohanes 1:14, Yesus itu adalah firman-Nya Allah, makanya dia adalah Allah. Karena firman itu menjadi manusia. Sementara kemanusiaan ini tidak kekal. Dari mana teman-teman Kristen menyatakan bahwa firman adalah kekal? Sementara yang mati di tiang di tiang salib adalah kemanusiaan Yesus. Sementara kemanusiaan Yesus adalah firman yang menjadi manusia gitu. Loh, kok bisa firman kekal gitu? Yang kekal dari Yesus itu apa sebenarnya gitu? Kalau roh Allah yang dalam dirinya, loh itu kan roh kudus atau roh Allah Bapa, saya nggak tahu itu ya. Silakan pilih di antara dua itu. Kalau dikatakan sifatnya kekal, ya tidak. Sifatnya nggak kekal kok. Buktinya dia punya natur manusia, makan ikan goreng. Nah, yang kekal dari Yesus ini apanya gitu loh? Namanya atau apanya gitu? Mungkin terima kasih jawabannya. Mungkin ini terima kasih buat Pak MIM yang mampu menjawab, karena mohon maaf kemarin Pak Pendeta Saslu nggak mau jawab. Oke, Heran cukup. saya. Terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih Rifa. Silakan Pak MIM menjawab selama 7 menit, Pak. Berapa menit, Pak? 7 menit, Pak. Baik. Oke. Ya, di sini ada Pak Esra Soru ya. Biar Pak Esra Soru mungkin nanti bisa counter ini. Bagi saya ini Rifa bikin hoax juga sama dengan itu Ustadz Zuma ya. Dia bilang Pak Esra Soru udah bisa jawab. Pak Esra Soru jawab dengan sangat-sangat tuntas itu. Cukup dia mendengarkan saja itu sudah jelas itu. Nah begini, Rifa ini sama juga bikin hoaxnya dengan Zuma ya. Dia mengulang kesalahan yang mengatakan bahwa Allah berubah jadi manusia, lalu berubah lagi jadi Allah. Ya. Nah, baik, saya mau menanggapi yang ini dulu. Yang Yang pertama tadi itu apa poin? Firman tidak kekal, Pak. Yohanes 1:14. Ya, saya jelaskan, saya kasih kuliah mereka sekarang ya. Mereka tidak memahami apa itu kekal, apa itu yang namanya diciptakan tapi eksis selama-lamanya. Nah, yang namanya kekal atau eternal itu adalah tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Ya, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak dikurung oleh waktu dan ruang. Ya, tidak ada satu waktu dan ruang yang mengurung. Ya, maka istilah Alkitab itu mengenai kekekalan Allah itu adalah apa? Engkaulah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu Mazmur yang ditulis Musa, sangat indah sekali itu. Ya, engkau Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu kekal. Jelas ya? Nah, kealahan Yesus yang adalah logos ilahi yang kekal itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Itu kekal. Kemanusiaan Yesus dalam pengertian ini tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena mempunyai awal tapi tidak punya akhir. Ya, sama juga kita manusia. Punya awal waktu kita ada dikandung di perut ibu kita ketika pembuahan terjadi dan kita eksis selama-lamanya. Manusia tidak musnah loh. Manusia eksis selama-lamanya di surga atau di neraka nanti. Itu jelas itu. Nah, apakah manusia kekal di sini? Karena dia eksis selama-lamanya sejak dicipta. Tidak kekal. Nah, ini yang Rifa sama Zuma harus paham. Dengarkan kuliah saya baik-baik. Maka saya sangat membedakan kekekalan dengan eksis selama-lamanya tapi dicipta. Nah, kemanusiaan Yesus itu walaupun selama-lamanya bersatu dengan kealahannya, kemanusiaan itu ada seterusnya, tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena mempunyai awal. Sebelum inkarnasi, kemanusiaan Yesus belum eksis. Sesudah inkarnasi, baru eksis. Itu namanya tidak kekal. Nah, kalau Zuma sama Rifa masih ngotot ini, silakan mereka ngotot sendiri, guling-guling sendiri. Saya sudah sangat clear ini menjelaskan. Ya, jadi yang kekal itu tidak berawal, tidak berakhir itu natur kealahan Yesus. Sedangkan kemanusiaannya ada selama-lamanya, tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena ada awalnya. Sebelum inkarnasi belum ada. Sesudah inkarnasi baru eksis. Ya, jelas itu ya. Lalu sekarang mengenai pertanyaan Rifa tadi, kemanusiaannya mana, kealahannya mana? Kalau mendengarkan penjelasan saya dari awal tadi, semua yang saya jelaskan itu, saya mengutip Injil Yohanes 1. Bukan itu Pak, pertanyaannya Pak, salah moderator, salah pertanyaannya, bukan itu.
kealahannya mana, kemanusiaannya bukan. Yang saya tanya yang kekal dari kemanusiaan. Katanya firman itu kekal, yang mati kan manusianya. Kan firman itu jadi manusia, kok dibilang firman kekal itu Saya maksudnya. sudah menjawab tadi, kemanusiaan Yesus tidak kekal. Jelas? Ya Kenapa udah, tidak berarti kekal? firman nggak kekal. Sudah, Terima cukup. kasih Pak Ya, MYM. Cukup. Ya, Firman silakan Pak itu Emil. bukan manusia. Biar saya jawab Pak Albert ya. Iya. Kita aja itu Rifa. Firman itu bukan manusia Rifa. Dikatakan firman menjadi manusia itu maksudnya sang firman, sang logos kekal ilahi itu yang adalah Allah sepenuhnya, tidak berawal, tidak berakhir, sekarang mengambil natur manusia. Jadi ada natur yang ditambahkan sehingga ada dua naturnya sekarang. Jadi bukan firman itu yang berubah jadi manusia. Itu pemikiran Rifa. Alkitab tidak mengajarkan begitu dan iman Kristen Baca tidak ayatnya, Pak, memahami baca seperti ayatnya. itu. Cukup. Ya. Rifa, stop dulu. Silakan Pak Iman Emil. Kristen tidak memahami itu. Jadi firman itu tetaplah firman Allah yang kekal, sekarang mengambil natur manusia. Sehingga naturnya ada dua. Jadi salah besar kalau Anda bilang firman berubah jadi manusia, itu kata Anda. Iman Kristen tidak percaya itu. Firman tidak berubah menjadi manusia. Tapi firman menjadi manusia maksudnya itu kemanusiaan Yesus itu diambil pada saat inkarnasi. Sehingga naturnya dua sekarang. Allah sepenuhnya dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan manusia sepenuhnya yang eksis selama-lamanya bersama kealahannya, tetapi tidak kekal karena mempunyai awal. Ini jawaban saya sudah sangat-sangat tuntas. Kalau masih belum paham, memang tidak dianugerahi Tuhan untuk mendapat pemahaman seperti itu. Ya, ada lagi Pak Albert tadi yang ditanyakan Rifa yang saya belum jawab. 1 menit 40 detik lagi Pak. Enggak, ada lagi yang dia tanyakan yang saya belum jawab. Kayaknya Apa? sudah Pak, sudah dijawab. Ya, saya sudah jawab kalau gitu. Ya. Masih ada waktu Pak, 1 menit 38, apakah masih? Ya, baik, mungkin saya menyinggung yang dia singgung Pak Esra Soru tadi ya. Saya ikuti debat itu. Rifa ini membuat sesuatu yang saya anggap itu sebagai sesuatu yang tidak sportif sama sekali. Ya, Pak Esra Soru. Jangan framing, Anda pendeta. Mana ada yang nggak sportif? Saya di situ bertanya dan Ini dia waktu menjawab. saya, Stop. Jangan sekelas pendeta kok kayak gini. Tolong di-mute ya, tolong di-mute Rifa ini, co-host. Ya. Karena dia singgung Pak Esra Soru, tadi saya jawab karena saya ikuti debat itu. Memang Pak pendeta nggak jawab kok. Pak Esra Soru. Tunggu. Ya, mute aja. Kalau dia melawan, Tolong kick di-mute aja. dulu. Kalau dia melawan, kick keluar aja. Ya. Silakan Pak. Ya. Jadi karena dia singgung Pak Esra Soru tadi dan saya ikuti debat itu, maka saya beri respons. Ya. Satu blunder ya, yang saya anggap itu satu tidak sportif daripada Rifa. Pak Esra Soru itu mau fokus kepada Thomas, ya, karena Rifa ini lari ke sana kemari. Maka mari kita fokus selesaikan Thomas dulu, baru nanti ke hal-hal lain. Lalu apa kesimpulan Rifa? Dia bilang, oh Esra Soru hanya mau lihat kealahan Yesus dari aspek Thomas. Kalau saya mau lihat mengenai Yesus dari aspek Yesus. Ini sudah fitnah ini. Ini sudah sesuatu yang tidak sportif sama sekali, tidak akademik, tidak ilmiah. Pak Esra Soru mengatakan fokus kepada Thomas untuk menghindari dia loncat sana loncat sini. Bukan berarti Pak Esra Soru tidak mempunyai jawaban tentang kealahan Yesus dari tulisan Paulus, dari tulisan Yohanes yang lainnya, daripada perjanjian lama, perjanjian baru, daripada perkataan Yesus sendiri. Bukan berarti itu Pak Esra Soru punya jawaban semua itu. Tapi dia mau fokus ke Thomas karena Rifanya loncat-loncat. Nah, Rifa ini memanfaatkan itu dan mengatakan Esra Soru hanya taunya Thomas. Ini sesuatu yang saya kira dalam debat ilmiah dan debat yang akademik itu tidak boleh terjadi. Hanya di Indonesia bisa terjadi seperti itu. Debat Islam Kristen di Amerika atau di negara maju itu tidak seperti itu. Sudah selesai Pak, waktunya. Ya, sekarang saya berikan kesempatan yang kedua bagi peserta Muslim yang ada di Zoom ini untuk memberikan pertanyaan kedua kepada Pak MYM. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Pak Yosef Belai nanti di sesi kedua ya Pak Yosef untuk Kristen. Kores Kristus ini siapa nih? Silakan, Kores Kristus. Ya, sebentar. Anda Muslim ya? Muslim. Alhamdulillah. Oke, Muslim. Ya, sebentar ya, 20 detik. Gimana Pak? Sebentar, 20 detik. Atau mungkin ke penanya Kristen dulu mungkin, silakan. Enggak, ini giliran Islam, giliran Muslim dulu.
Kristen nanti yang kedua, sesi 2. Oke, kalau begitu. Kalau begitu pertanyaannya begini. Sebentar. Pertanyaannya, apakah Pak Pendeta MYM mempunyai luka-luka di badan sebagai bentuk peribadahan yang direpresentasikan di dalam Lukas 18 nomor 13 sampai 14? Silahkan dijawab. Bukan. Ini kita bahas tentang topik apakah Yesus adalah Tuhan. Kok Anda singgung luka-luka di badan? Gimana Tuhan? Oke, kalau begitu Yohanes. Topiknya Yesus adalah Tuhan atau bukan? Siap. Oke, kalau begitu pertanyaannya yang ini. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, di sana Yesus mendeklarasikan dirinya mempunyai kehidupan sendiri. Kehidupan adalah esensi dari hakikat itu. Nah, di sini adalah sebuah pembantahan bahwa Yesus dan Bapa mempunyai satu esensi atau satu hakikat atau satu personae. Silahkan berikan dalil pembantahannya, Bapak yang terhormat MYM. Oke, Pak MYM, apakah cukup ya? Silakan Pak MYM untuk menjawab. 7 menit, Pak. Ayat berapa tadi Pak dia kutip? Yohanes berapa tadi? 5 nomor 26. Yohanes 5 ayat 26. Saya baca ya, sebelum saya memberikan tanggapan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar. Yohanes berapa? 5 nomor 26. 5:26 ya? Iya. Mas Ivan, betul ya? Sebentar. Saya agak kerabun ini. Iya, silakan. Ke sini. Ayat 26 ini ya. Ya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, Anda dengan membaca satu ayat, satu teks yang begitu singkat ini lalu menyimpulkan Bapa dengan Yesus terpisah, mempunyai hidup masing-masing. Nah, cara memahami Alkitab Kristen tidak demikian. Ya, tidak bisa seperti Anda itu kutip satu ayat lalu tafsir sendiri satu ayat itu terlepas dari ayat-ayat yang lain. Iman Kristen mengatakan seluruh isi Alkitab ini adalah firman Allah. Karenanya membaca satu teks harus melihat keseimbangan, melihat bagaimana teks-teks yang lain itu berkata demikian. Ini yang pertama. Jadi Anda tidak bisa membaca Alkitab dengan cara Islam Anda yang mungkin hanya bisa copot ayat-ayat tertentu untuk situasi-situasi tertentu. Di Kristen tidak bisa demikian. Dan ini menjadi satu kesalahan dalam Kristen, khususnya di dalam karismatik yang ekstrim, suka copot ayat, lalu mereka tafsir sendiri dan salah semua. Ya, yang bertanggung jawab tidak bisa ayat ini ditafsir sendiri, lalu Anda mengatakan Bapa terpisah dari Yesus. Ya, mempunyai hidup masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kedua sekarang, ketika Anda membaca ini dengan prinsip yang tadi yang saya berikan, misalnya Anda melihat kembali Yohanes 1 ayat 1. Ya, saya baca ulang ayat ini ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya Bapa itu independen. Kalau manusia tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Manusia itu dependen, bergantung kepada Allah. Bergantung kepada seluruh sarana yang Tuhan berikan. Makanan, minuman, teman-teman, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka kita dependen. Kalau Allah independen. Maka Bapa di sini dinyatakan sebagai independen, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Loh, anak juga mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti anak pun independen, tidak bergantung kepada apa. Sarana penopang hidup yang dibutuhkan manusia tidak bergantung kepada apapun karena dia juga independen sama seperti Bapa. Ya, maka di sini mengindikasikan Bapa itu kekal independen, anak juga kekal independen. Ya, ini bicara kealahan Yesus di sini, bukan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan Yesus jelas dependen, butuh makan, butuh segala sesuatu. Saya sudah jelaskan berulang-ulang tadi terhadap Zuma dan juga terhadap Riva. Nah, selanjutnya sekarang, kalau kita kaitkan ini dengan Yohanes 1 ayat 1, saya membuka sekarang. Saya membaca ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah.
Dan istilah pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini berbicara eksistensi sang firman dalam kekekalan. Jadi kalau Bapa itu kekal, maka firman sang Bapa pun itu kekal. Dan firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pertama, istilah bersama-sama dengan Allah itu mengindikasikan bahwa Bapa atau Allah itu dia berbeda secara oknum dengan sang firman. Maka dikatakan bersama-sama. Tapi kata-kata selanjutnya mengindikasikan kesatuan yang tidak terpisah. Apa itu? Firman itu adalah Allah. Bapa adalah Allah. Firman adalah Allah. Ini adalah kesatuan kealahan. Kualitas kealahan. Hakikat kealahan yang tidak bisa dipisah. Keilahian sang Bapa identik sama dengan keilahian sang firman. Lalu kalau Anda buka lagi nanti di bagian lain, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jelas sekali di sana. Berarti Yesus juga adalah Allah sama seperti Bapa. Tapi berbeda pribadinya. Maka disebut aku dan Bapa. Aku pribadi berbeda, Bapa pribadi berbeda. Aku dan Bapa adalah satu. Satu kealahan. Sama-sama ilahi, sama-sama kekal, tidak dapat dipisahkan. Maka kalau Anda membaca Alkitab dengan cara demikian, Anda tiba pada kesimpulan sama seperti saya. Tapi kalau Anda comot satu ayat ini hanya untuk serang Kristen, apalagi itu Anda tafsirkan dan perspektif Islam Anda yang bisa comot-comot ayat untuk konteks apa saja begitu, maka tidak nyambung dengan iman Kristen. Tidak nyambung. Maka ayat yang Anda pertanyakan tadi itu tidak mengindikasikan keterpisahan Bapa dan Anak, tapi mengindikasikan bahwa Bapa itu kekal independen, Anak itu kekal independen. Dan dikatakan di sana Bapa memberikan kehidupan pada Anak. Itu tidak merujuk kepada waktu. Tapi dalam kekekalan, itu memang Bapa memperanakan sang firman secara kekal. Ya, maka Bapa independen, Anak independen. Karena Bapa Allah tidak terbatas kekal, Anak juga sang firman tidak terbatas kekal, maka tidak dapat dipisah. Yang tidak terbatas dengan tidak terbatas mana bisa dipisah? Yang terpisah itu yang terbatas. Saya dan Anda terbatas ruang. Maka kita terpisah. Tapi yang tidak terbatas Bapa, tidak terbatas Anak, tidak terbatas Roh Kudus, mana bisa dipisah? Satu hakikat keilahian. Semoga jawaban saya ini jelas. Masih ada waktu Pak, 53 menit, 53 detik lagi. 53 detik ya. Jadi kembali lagi saya tegaskan, memang sebetulnya bukan debat yang dibutuhkan saudara-saudara Islam ini. Tapi ikut dulu kuliah kristologi dari pihak Kristen, bukan mempelajari kristologi menurut mereka, ya, dari perspektif Islam mereka. Ikut dulu kuliah kristologi yang benar, setelah memahami doktrin Tritunggal dan doktrin Divinatur Kristus, kalau mereka tidak setuju, kalau mereka mengatakan itu salah, baru mereka boleh melawan. Maka saran saya, janganlah debat dengan orang oneness, ya. Mereka sibuk dengan Fatimah Sakdiah yang oneness itu. Sibuk dengan debat-debat orang oneness itu, maka kacau semua doktrinnya. Kalau mereka belajar dulu iman Kristen baik-baik, ya, pahami dulu doktrin Tritunggal, pahami dulu Divinatur Kristus, pahami dulu logos mengambil natur manusia itu apa. Baru nanti kalau mereka tidak sepakat dan mereka mau melawan, waktunya habis Pak MBM. Ya, waktunya sudah habis. Ya, sekarang saya persilakan Ustadz Zuma untuk memberikan tanggapan terhadap dua jawaban dari Pak MBM tadi selama 5 menit. Silakan, Pak Zuma. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, jadi ketika Pak Pendeta mengatakan harus kuliah teolog dulu, tapi hasilnya cuman kayak yang Anda paparkan itu percuma. Karena semua dalil-dalil yang ada di dalam kitab Anda bantah semua. Ya, dan Bapak tidak ada memberikan dalil penekanan terhadap apa yang kami argumentasikan gitu. Layaknya saya ketika Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan dan seterusnya, natur kemanusiaannya terangkat ke langit, dia membangkitkan Lazarus dan seterusnya. Saya bantah dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, ternyata semua itu hanya pekerjaan yang dititipkan oleh Allah untuk Yesus tampilkan di depan Bani Israel agar Bani Israel meyakini bahwa Yesus itu bukan anak haram, Yesus itu betul-betul adalah putusan Allah. Nah, itu Anda nggak lakukan. Kemudian ya, menit kedua, hampir masuk menit terakhir dari menit terakhir tadi, Anda kembali mengulang
Ya, pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian di situ Anda mengatakan mereka ini sama-sama kekal. Berarti Anda mengulang lagi, Yesus yang manusia itu kekal. Nanti Anda pelintir lagi. Bedakan kekal dengan eksis. Anda kuliah dulu. Sementara dari tadi Anda mengatakan Yesus kekal, Yesus kekal. Ya. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu eksis karena dia dari awalnya tidak ada, kemudian ada. Ya, kalau demikian adanya, ya Anda kan belajar tuh. Mungkin bagus kalau misalnya sesuatu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir yang dianggap juga Tuhan. Ada kan di dalam kitab Anda bagaimana kemudian dia tidak berbapa, dia tidak beribu, ya, tidak berkesudahan, tidak berawal, tidak berakhir. Ternyata Anda mengakui Yesus punya awal. Sementara dia tidak memiliki akhir, dia eksis. Anda sama-samakan dengan manusia yang lain. Bahwa manusia lain juga memiliki awal dan eksis selamanya, tidak berkesudahan. Nah, kemudian ketika sahabat saya ini, Bapak ini mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak kekal, tapi tidak berkesudahan, dia eksis. Nah, apapun yang Anda urai kemudian, faktanya, Yesus tetap Anda tuhankan. Maka tema yang Anda pilih, ini tema Anda. Apakah Yesus itu adalah Allah? Ternyata jawaban Anda adalah, Yesus itu adalah Allah meskipun dia adalah manusia. Kan gitu kesimpulannya. Makanya saya katakan bahwa mulai kemanapun sahabat saya ini, teman-teman Kristen, ternyata melalui pendeta yang merasa hebat, ya Kristen-Kristen teman saya berdialog itu yang berdebat di Zoom itu dikatakan konyol, bodoh dan semua ternyata melalui lisan Bapak, orang Kristen ternyata memang menuhankan manusia anak Maria yang melekat pada sisi ketuhanan Sang Bapa yang ada di surga. Itu loh. Berarti kan debat kita sudah selesai. Apakah Yesus itu adalah Allah? Nah, jawabannya, Yesus itu adalah manusia yang eksis, yang melekat pada Allah, dan kemudian disembah juga, dituhankan juga oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena ternyata pribadi Yesus yang adalah manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan keallahan Sang Firman, Sang Logos. Nah, berarti sisi kemanusiaan Yesus tetap melekat. Jadi Yesus 100% manusia tetap melekat kepada Tuhan yang 100% Tuhan. Berarti dengan kata lain, Kristen menuhankan dua natur. Satu menuhankan manusia, satunya menuhankan Logos, kealahan, keilahian, yang itulah Sang Bapa atau sang apakah Anda katakan, apakah Allah atau Bapa, terserah. Artinya bahwa kemanapun pergi, Kristen diarahkan untuk menuhankan anak Maria yang adalah manusia. Karena anak manusia ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tetap bersama-sama dengan kealahan. Ya, sementara kitabnya Bani Israel diterangkan Allah bukan anak manusia, bukan manusia. Berarti menyalahi konsep yang kemudian Anda katakan adalah Tuhan Anda. Yang menyalahi konsep yang ada pada Bani Israel. Terakhir dari saya, bahwa ketika Anda mengatakan Yesus masih tetap jadi manusia, berarti Tuhannya Bani Israel yang tadinya tidak punya sisi kemanusiaan, dibentuk memiliki punya sisi kemanusiaan. Itu terbantahkan, itu membantah Yesaya 43 nomor 10. Demikian. Cukup. Oke, terima kasih Ustadz Zuma. Ya, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu rekan-rekan Kristen akan bertanya kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, lalu akan dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Saya yang pertama persilakan saya, Pak. Pak Yosef Bela itu. Saya, Pak. Tunggu, Pak Yosef Bela tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Yosef. Ya baik, selamat malam semua Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih. Mungkin saya akan ini aja ya, karena kita berdiri di presupposisi yang berbeda dari cara pandang kita, sehingga kita pada akhirnya juga mau nggak mau masing-masing mempertahankan cara pandang kita terhadap teks-teks ya. Jadi saya coba untuk ini aja deh, saya coba untuk pakai cara pandang dari rekan-rekan Muslim ya. Jadi saya mau bertanya kepada Ustadz Zuma.
Nah, kira-kira pertanyaannya seperti ini ya, Pak Ustadz. Kira-kira manusia seperti apa? Karena rekan-rekan Muslim kan menganggap bahwa Yesus itu hanya manusia dan rasul, begitulah ya. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira manusia seperti apa yang dapat mengklaim ya bahwa pertama memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, kemudian kekal karena dia berada sebelum Abraham ada, kemudian mengklaim juga bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, atas hari rayanya, hari ibadahnya orang Yahudi. Kemudian mengampuni dosa dan menjamin tempat di sorga. Kemudian yang terakhir, klaim sebagai kebenaran dan hidup. Kira-kira manusia jenis apa yang bisa mengklaim seperti itu? Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Saya persilakan Ustaz Zuma untuk menjawab selama 7 menit. Silakan. Iya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Makasih ya sahabat. Kami umat Islam itu tidak kemudian mengingkari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian kami sebagai Muslim mengimani beliau sebagai utusan Allah. Bahkan di kitab kami dikatakan bahwa dia membawa keterangan yang nyata kepada Bani Israel. Walamma ja'a Isa bil bayyinah qala qad ji'tukum bil hikmah. Nah, ini yang kami imani. Bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan pengajaran hikmat kepada Bani Israel, itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, beliau menyampaikan kepada Bani Israel tentang hal-hal yang terkait dengan hari kiamat. Itu diterangkan di Al-Quran. Ya, wa innahu la ilmu lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratul mustaqim. Jadi sosok ini datang kepada Bani Israel, ya, menyampaikan kepada Bani Israel untuk banyak bertaubat karena kiamat itu sudah dekat. Jangan Anda ragukan itu kata-kata Al-Quran terhadap kebenaran kedatangan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Nah, Anda mengatakan Yesus, kami mengatakan Isa. Karena itulah kemudian apa yang Anda pertanyakan ketika Yesus itu memiliki hal yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian menjanjikan tempat. Nah, ini yang harus kita telah lebih jauh. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Berarti Yesus memberikan hidup kekal, betul. Tapi ada syaratnya. Apa syarat hidup kekal yang Yesus berikan kepada Bani Israel? Harus orang itu mengenal esensi yang mengutus Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus sendiri adalah utusan Allah. Apa yang diajarkan oleh saudara kita tadi, Pak Pendeta, ya, itu sebenarnya ada sisi kebenarannya. Yang masalahnya kemudian ketika Yesus yang eksis sebagai manusia itu dituhankan, diallahkan menurut paham kali sahabat Kristen. Ya, Yesus itu selama sebentar Pak, tolong di mute dulu, di pause dulu timer ya. Oke. Di pause dulu Alif. Ya. Tadi pertanyaannya begini Pak, ada beberapa poin yang disampaikan Pak Yosef tadi dan itu sama seperti yang Pak MDM katakan bahwa Yesus itu memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, lalu dia kekal, sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Itu membuktikan dia Allah, lalu dia bisa mengampuni dosa, lalu dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan seorang pun manusia yang bisa mengklaim demikian, berarti dia adalah Allah. Nah, Bapak fokus di situ. Bapak fokus ke poinnya Pak Yusuf Bila tadi. Jangan lari kemana-mana. Silakan. Ya, timer silakan lanjut. Ya. Kan saya sudah jawab tadinya, ya, bahwa apapun yang kemudian terjadi pada diri Yesus, semua itu adalah kekuatan. Semua itu adalah mujizat, semua itu adalah tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan beliau. Kisah Rasul 2 nomor 22. Seirama dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Wa innahu la ilmu lisa'ah fala tamtarunna biha. Seirama dengan Al-Quran. Bahwa apapun yang diberikan oleh Allah melalui Yesus, mujizat, tanda-tanda, kemudian kekuatan-kekuatan, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Bukan membuktikan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, itu kita bisa lihat di dalam kesaksian Yesus yang saya terangkan tadi.
ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa pekerjaan yang aku lakukan, misalnya membangkitkan orang mati, menjanjikan keselamatan, mengampuni dosa, mengobati orang yang sakit, bahkan apapun yang Anda ingin obatkan kepada Yesus. Ternyata kesemua itu rentetannya tersimpul di dalam sebuah misi yang bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Ini pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya. Jadi kalau Yesus Anda katakan, adakah manusia? Boleh jadi tidak ada. Boleh jadi cuma Yesus. Adakah manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Bisa jadi cuma dia. Tapi apakah karena cuma dia sendiri yang mampu membangkitkan orang mati, lantas kemudian dia menjadikan itu sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa? Ternyata Yesus sendiri mengatakan, apapun yang aku lakukan itu berasal dari Tuhanku yang mengutus aku. Nah, oleh karena itulah kemudian dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lalu kemudian ada yang lebih hebat lagi, ya, di dalam pemahaman teman Kristen. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Menyebabkan teman-teman Kristen mendudukkan Yesus yang adalah manusia ini sebagai Tuhan. Padahal di nomor 1 di Wahyu 1 itu diterangkan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Yesus menerima karunia. Dari mana? Dari Allah. Lalu kemudian karunia itu berupa wahyu, berupa firman yang harus disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Berarti ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang Alfa dan Omega itu adalah Dia yang mengutus Yesus. Karena aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Coba, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Atau Yesus mengatakan, akulah pencipta, tidak ada pencipta selain daripada aku. Itu tidak akan menjadikan Yesus anak Maria itu menjadi Tuhan. Makanya teman kita, Pak Pendeta yang sekolah tinggi-tinggi, tidak bisa menghilangkan sisi kemanusiaan Yesus. Nggak bisa. Tetap aja eksis kemanusiaannya. Bahkan dikatakan, kemanusiaan itu tetap kekal. Tapi kekekalannya dia ternyata tidak bisa merubah dirinya menjadi pencipta alam semesta. Karena keberadaannya hanya sebagai penyampai wahyu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa perkataan itu? Yesus. Percaya nggak Anda dengan pernyataan Yesus? Percaya. Kalau percaya, tinggalkan konsep doktrin dogma yang mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia. Yesus murni adalah adalah manusia yang menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa mengobati, bisa mengampuni dosa, bisa menyiapkan tempat di surga, ternyata itu adalah hak Dia yang diberikan oleh Tuhannya sebagai kemuliaan untuk diutus sebagai wakil, sebagai duta Tuhan, sebagai rasul Tuhan di atas muka bumi. Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah manusia mulia yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Demikian. Oke, cukup. Ya, kita ke pertanyaan yang kedua dari rekan-rekan Kristen kepada Ustadz Zuma selama 3 menit. Jam Ministry, silakan bertanya kepada Pak Zuma. Iya, selamat malam Pak Ustadz Zuma. Malam. Iya Pak, saya tadi sangat tertarik dengan paparan yang Bapak berikan. Salam kenal, saya Jam Ministry. Pak, begini Pak, tadi saya di sepintas saya mendengar bahwa Jesus Christ itu, Logos itu adalah nggak bedanya seperti ketika Allah menjadikan segala sesuatu berdasarkan ketika Dia berfirman, begitu Pak ya. Iya. Jadi bahwa Yesus itu pun dicipta oleh Allah, dijadikan oleh Allah lah begitu ya. Seperti bagaimana Dia menjadikan terang, menjadikan firmanen, menjadikan cakrawala, menjadikan binatang begitu. Nah, cuma begini Pak, kira-kira kita orang Kristen berpegang kepada teks nih Pak. Di Yohanes 1 ayat 14 itu kan dikatakan kai hologos, sark egeneto kai eskenosen en himen. Nah itu Pak, itu kira-kira kalau dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani atau bahasa Arab,
Kira-kira teks itu kan berbunyi apa jika ada suatu pernyataan dari Bapa berkata misalnya, jadilah Yesus Kristus di dalam kandungan Maria. Misalnya begitu Pak ya. Karena di sini Pak dipakai kai hologos sarke egeneto. Itu adalah kata kerja. Kata kerja yang indikatif auris, dia pakai voice-nya dalam middle Pak. Dia bukan diperintah. Beda dengan Kejadian 1 ayat 4 atau 5 atau 6. Di situ dikatakan jadilah, ada satu perintah. Allah berfirman untuk jadi sesuatu itu Pak. Tetapi teks yang kita pegang, yang tadi Bapak sebutkan, masalahnya bagaimana saya bisa percaya atau orang Kristen bisa percaya jika ada satu teks atau satu bukti yang mengatakan Allah berfirman untuk menjadikan Yesus Kristus. Begitu Pak. Kira-kira Pak dalam bahasa Ibraninya, apa itu akan ditulis Pak? Dan dalam bahasa Yunani, kira-kira apa itu akan ditulis? Hologos sarkegene itu kita merubah seperti apa? Dan mungkin nggak ada bukti dari teks ekstra biblikal yang tidak terdapat di luar kanon begitu Pak? Yang mungkin Bapak punya, mungkin bisa di-share ke saya Pak atau ke kami supaya kami bisa baca makalahnya atau PDF-nya ya kan, bahwa ada satu naskah dari abad keberapa, mungkin abad pertama, abad kedua, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Yesus Kristus seperti ketika Allah berfirman, jadilah terang. Begitu Pak Juma, terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Oke, baik. Ya, silakan Pak Zuma menjawab 7 menit. Iya, terima kasih ya atas apa yang kemudian Anda pertanyakan kepada saya. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa apakah di dalam Yohanes 14 itu sama dengan apa yang kemudian tertera di dalam kitab Kejadian tentang proses penciptaan. Sebenarnya begini, saya sebagai seorang Muslim ya, karena Anda bertanya kepada saya, maka saya menjawab sebagai seorang Muslim. Saya sebagai seorang Muslim, di dalam menelaah poin-poin kemudian yang ada tertera di dalam kitab saudara, itu simple. Yang dikatakan kemudian firman, itu adalah pernyataan Allah. Contoh misalnya di dalam Yeremia 30, nomor 1, nomor 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Itu firman. Nah, kalau di dalam Yohanes 1, nomor 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya, sama seperti dengan penciptaan-penciptaan yang lain. Coba, apa bedanya coba dengan proses yang terjadi? Contoh misalnya, ketika Tuhan berfirman, lalu firman Tuhan ini diantarkan oleh Gabriel. Gabriel sampaikan kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Kan jelas. Aku utusan Tuhan yang datang kepadamu. Maria mengatakan, bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh. Aku tidak pernah berzina. Bagaimana mungkin aku hamil? Lalu kemudian pola firman-Nya adalah Tuhan yang menghendaki. Tuhan yang menginginkan. Jadi bukan firman-Nya, bukan ide Allah, bukan gagasan Allah yang melekat pada diri Allah, yang wujud kemudian memisahkan diri menjadi manusia. Bukan. Meskipun kemudian di dalam kitab Anda dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya, kai hologos sar ageneto, kai eknosen dan seterusnya, itu bukan merujuk berarti Tuhannya, firmannya, kalamnya, ide Allah berpisah dari Allah, kemudian turun ke muka bumi menjadi daging, menjadi manusia. Bukan. Tetapi kehendak Allah yang diterangkan oleh Allah dalam Yesaya 55 nomor 11, bahwa ketika Allah ini menginginkan sesuatu, dia cukup berfirman. Ketika Allah menghendaki sesuatu, dia cukup berkata. Mazmur 33 nomor 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Maria diperintah, hamillah engkau Maria, hamillah Maria, bukan firman yang dihamilkan. Ketika dia memberikan firman ya kepada Maria melalui Gabriel, aku menginginkan engkau hamil, apa yang terjadi? Hamil Maria. Ya, Pak.
Yang saya tanya teks kejadian Yohanes 1 ayat 14 Pak, maksudnya apa bukti Bapak dengan dalil yang Bapak bilang itu bahwa logos itu adalah kehendak, sedangkan dia prostonteon di Yohanes 1 ayat 1. Dan kalau firman itu yang dibawa oleh Jibril, berarti apa itu hologos yang kayak kejadian Yohanes 1 ayat 1 Pak? Nah terus apakah Bapak punya bukti teks di dalam Alkitab PL atau PB atau di luar itu yang mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah Yesus begitu? Maksud saya gitu Pak, gitu Pak. Thank you Pak. Gimana? Iya, kan ada dalam Kejadian 1 kan ada jelas. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, hamillah Maria. Sama kan? Nggak ada Pak itu Pak, berfirmanlah jadilah hamillah Maria Pak. Di mana itu Pak? Ketika datang kepada Maria, malaikat, apa yang diinginkan oleh Allah? Iya, tapi itu egeneto Pak. Egeneto itu dia proses, betul. Prosesnya berbeda memang. Prosesnya berbeda, itu jelas. Tapi matahari lucu. Ketika dikatakan jadilah terang, seketika jadi. Yesus ketika dikatakan jadilah engkau manusia, proses lama Pak. Butuh beberapa bulan di dalam rahim manusia. Matahari lebih hebat, langsung jadi dia. Apakah proses itu bisa disamakan dengan Kejadian 1 ayat 3, 4, 5 begitu Pak? Semua yang diciptakan itu berasal dari firman. Nah, kemudian kronologis penciptaannya lah yang kemudian yang berbeda. Itu bisa dilihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Maafin Pak Juma, saya percaya itu. Cuma maksud saya ini firman yang beregeneto Pak, bukan by firman. Tapi firman itu sebagai nominatif, sebagai subjek itu sendiri dia menjadi Pak, bukan dijadikan oleh. Oke, sekarang. Sorry Pak, ini terakhir aja Pak. Thank you ya Pak Juma ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi begini. Ketika saudara mengatakan bahwa firman yang ada pada proses penciptaan yang lain tidak sama dengan proses penciptaan kepada Yesus, itu artinya Anda menginginkan bahwa logos sang firman ini yang nusul menjadi manusia kan? Sementara di dalam Yesaya 55 nomor 11, segala aspek yang Tuhan inginkan itu hanya berdasar dengan berkata, berfirman. Nah, coba kita lihat. Apakah hal ini terbukti terjadi pada diri Yesus? Kalau betul dia adalah logos sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tidak kan? Dia tidak berkata-kata dari dirinya kan? Lalu kemana firman yang nusul menjadi manusia itu? Kemana dia? Kok identitasnya hilang? Sebagai sang firman yang punya kehendak. Ketika dia berkehendak maka itulah yang terjadi. Tapi Yesus ketika dia menjadi manusia kehilangan. Nggak ada lagi pada dirinya tentang hal yang kemudian Anda nobatkan kepada dia. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sifat keilahiannya yang adalah logos menurut konsep Kristen hilang. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 8, kemudian Yohanes 12 nomor 49, Yesus itu masih menerima firman. Berarti sang firmannya masih melekat pada diri yang ada di sorga. Tidak pernah berubah menjadi makhluk. Sementara Yesus adalah makhluk. Tidak ada itu perkataan sifat Allah yang melekat pada diri Allah kemudian keluar dari diri Allah menjadi makhluk. Ternyata setelah kita lihat, ya ini analisa sederhana. Setelah kita lihat Yesus terangkat ke langit, disaksikan oleh 5.000 orang. Ya, banyak orang yang melihat Yesus terangkat ke langit. Berarti pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, maka kembali kepada kemuliaannya. Apakah dia kembali pada awal mulanya? Kembali menjadi firman. Pendeta kita tadi mengatakan tidak, dia tetap menjadi manusia. Penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos mengatakan, yang aku lihat Yesus bukan dalam rupa firman, tetapi yang aku lihat adalah seekor anak domba yang sama seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, yang mana yang benar? Pada mulanya firman menjadi firman atau pada mulanya firman menjadi manusia dan tetap menjadi manusia kemudian disembah oleh teman-teman Kristen. Ya, saya kira begitu dari saya. Ya, terima kasih. Oke, cukup. Makasih, boleh tambahin terakhir? Sudah cukup Pak Yan. Sudah. Ini kita ya. Sorry. God bless. Ya, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu Pak Muri Walianto Matalu akan memberikan tanggapan atas seluruh jawaban yang diberikan oleh Ustadz Zuma selama 5 menit. Silakan Pak Imiem. Ya, Ustadz ini memang Ustadz hoax dia. Dia bilang saya katakan
Logos itu berubah jadi manusia dan selama-lamanya jadi manusia. Ini komentar, maaf, bukan Ustadz Suma ya, bukan Ustadz Suma, tapi komentar itu komentar yang sama sekali level rendah sekali. Tidak memahami argumentasi saya. Sudah saya jelaskan tadi, Yesus itu punya dua natur. Yang logos ilahi itu selama-lamanya logos ilahi. Logos ilahi tidak berubah jadi manusia, tapi mengambil natur manusia sehingga naturnya sekarang ada dua. Begitu. Tapi Ustadz Hoax ini memang mau ulang-ulang. Pendeta kita tadi mengatakan firman itu berubah jadi manusia dan manusia selama-lamanya tidak kembali jadi firman. Itu konyol. Tidak ada iman Kristen percaya gitu. Saya tidak percaya seperti itu. Firman itu dari kekal sampai kekal selalu firman kekal. Paham Ustadz Suma? Ya. Lalu ketika berinkarnasi mengambil natur manusia, firman itu tetap kealahannya tetap tidak berubah. Sekarang dia mengambil natur manusia, ditambahkan kemanusiaan kepada kealahannya sehingga naturnya ada dua sekarang. Perhatikan baik-baik, naturnya ada dua. Yang Allah tetaplah Allah, yang manusia tetaplah manusia. Yang Allah itu kekal tidak terbatas, yang manusia tetaplah manusia. Tidak kekal, sebagaimana sudah jelaskan tadi. Kenapa tidak kekal? Karena punya awal, walaupun tidak punya akhir. Dan kemanusiaan Yesus ini bersatu selama-lamanya dengan kealahannya, dan tetap menjadi dua natur yang berbeda, tidak bisa dicampur, tidak bisa diubah, tidak bisa terbagi, tidak bisa terpisah. Kalau Anda memahami ini dari tadi, nggak usah ulang-ulang hoax mengatakan firman berubah jadi manusia. Tidak ada berkata, orang Kristen berkata, saya tidak berkata, firman berubah jadi manusia. Itu hoax Anda sendiri yang Anda buat. Ya, diulang lagi ini dalam pertanyaan Bapak itu tadi. Dan sekali lagi pertanyaan Bapak itu tadi yang sifatnya biblikal, kalau saya mewakili aspek sistematik teologi atau dogmatika, Bapak itu pertanyaan tadi itu sifatnya biblikal, teologi biblika, dan dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan daripada Bapak itu. Ya, jadi intinya begini, Pak Moderator. Ya. Seluruh tanggapan Suma malam hari ini, termasuk juga Uniriva tadi, itu tidak menanggapi argumentasi saya. Dia tidak memahami argumentasi saya tentang Dwi Natur Kristus, di mana natur Allahnya itu Allah kekal sampai kekal, kemanusiaannya itu tidak kekal, terbatas, dan bersatu selama-lamanya dengan kealahannya. Dua natur yang berbeda. Bersatu, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tapi juga tidak bisa dicampur, tidak bisa berubah. Seperti itu. Maka jelas Yesus menampakkan kemanusiaannya kapan? Lalu dia katakan lagi tadi, pendeta kita itu dia tidak menghindari, tidak bisa menghilangkan kemanusiaan Yesus. Ustadz Suma, kalau saya menghilangkan kemanusiaan Yesus, saya bidah kata orang Islam. Orang Kristen tidak pernah menghilangkan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus sejak inkarnasi selalu ada sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan kealahannya, ada dari kekal sampai kekal. Jadi kita percaya Yesus Allah, kita percaya Yesus manusia. Kita mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dalam kealahannya, bukan kemanusiaannya. Kalau Anda mengerti logika, Anda pasti paham argumentasi saya ini. Kecuali Anda memang logik, tidak ngerti apa-apa. Kenapa orang Kristen katakan Yesus Tuhan, Yesus Allah? Dalam kealahannya sebagai logos ilahi. Tapi dalam kemanusiaan Yesus, bukan Allah, memang dia manusia. Kita tidak pernah mengatakan kemanusiaan Yesus adalah Allah. Itu konyolnya pemikiran Anda. Oke, orang Kristen tidak maaf Pak MYM, saya potong sebentar Pak. Tolong Ya. timer di stop dulu, timer. Ya, interupsi Pak Albert. Nah, Sebentar. sesuai kesepakatan partisipan nggak boleh menyanggah ya. Oke, siap. Sorry. Mungkin sisa waktu tinggal 1 menit ini Pak MYM kurang lebih. Tadi ada pertanyaan dari Pak Yosef Bella yang memberikan bukti keilahian Yesus dan itu sudah diberikan oleh Pak MYM juga, memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, kekal sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itu bukti dia adalah Allah yang kekal, mengampuni dosa, jalan kebenaran dan hidup. Lalu Pak Zuma tadi menjawab, ya benar, tapi semua itu dikaruniakan Allah kepada dia. Dia bisa mengampuni dosa karena Allah mengaruniakan hal itu kepada dia. Jadi itu tidak membuktikan Yesus Allah. Mungkin itu Pak MYM, silakan Pak MYM. Permisi Pak. Itulah, hentikan dulu itu yang bicara itu. Ya, jadi itulah dia salah kaprah besar ya. Waktu Yesus mengampuni dosa, coba dalam Injil Markus itu, dia sendiri
berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dia tidak berkata, "Bapa pribadi pertama, sekarang berikan aku kuasa supaya mengampuni dosa." Tidak. Jelas sekali di sana, bantai itu saja Ustadz Suma. "Aku mengampuni dosamu." Kepada perempuan berzina juga sama. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dan kuasa Yesus sendiri, waktu membangkitkan Lazarus, memang Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya. Ini yang saya mau jelaskan nanti sedikit kalau masih ada waktu. Tetapi ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berkata, "Lazarus bangkit," dengan kuasa Yesus sendiri. Nah, mengapa Yesus selalu berkata, "Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapakku. Aku ini diutus ke dalam dunia," dan lain sebagainya seperti itu. Waktu sudah Karena habis, Pak. memang Yesus adalah utusan dalam konteks penebusan. Pak MYM, waktu sudah habis, Pak. Sorry, Pak. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk di sesi selanjutnya yaitu battle ya. Ini crossfire. Saya sebagai moderator akan membiarkan kedua pendebat untuk saling berdiskusi selama 10 menit ya, selama 10 menit. Tapi kalau ada salah satu di antaranya melakukan kesalahan logika atau melanggar aturan kita yang sudah sepakati, maka saya akan masuk di antara Bapak berdua, dan ketika saya bicara, Bapak berdua stop bicara ya, dengarkan moderator ya. Seperti itu. Oke, 10 menit saya memberikan kesempatan kedua narasumber untuk battle ya, crossfire. Silakan. Oke, Bapak tadi di akhir mengatakan Suma nggak tahu bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Tolong tunjukkan ayat kepada saya di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni. Silakan Pak, saya tunggu. Iya, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu Yesus sendiri yang mengampuni dosa. Di mana dalilnya itu Pak? Di mana Pak? Itu dalam Injil Markus kan jelas itu. Markus berapa? Dalam Injil Markus ya, saya akan membuka ya. Dalam silakan. Injil Markus. Tinggal Anda sebutkan pasal, kok. Saya bacakan. Sebentar dulu, kalau saya bicara jangan seperti orang di pasar ada ya. Ini waktu kita betul saya akan Pak. Injil Markus. Saya buka Injil Markus, saya bacakan ya. Bab berapa? Mendengarkan begitu ya, jangan ditimpali dulu ya. Markus 2 ayat yang ke-5 ya. Saya akan membacakan ya. Sebentar, Markus 2 ayatnya yang ke-5 ya. Ya, dikatakan di sana ya, ketika Yesus melihat beriman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah, ini Yesus sendiri berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini Yesus yang sedang mengampuni dosa. Siapa lagi? Siapa Bapak? Di mana ayatnya Pak? Dosamu telah aku, yang ku minta aku, Yesus. Kan Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Pak. Sudah diampuni, itu Yesus yang mengampuni dosa tanpa harus ada kata aku. Kalau saya misalnya mengatakan berarti begini, berarti Bapak hanya mengada-ngada gitu. Saya tidak mengada. Misalnya begini sekarang ya, kalau Anda Ustadz Suma berhadapan dengan anak Anda ya, dan anak Anda ya. Lalu kemudian anak Anda itu mengatakan, "Bapak, saya lapar." Begitu ya. Lalu kemudian Anda ambilkan makanan. Ini makanan, makanlah. Itu Anda yang memberi makanan tanpa harus berkata, "Ini aku beri kamu makanan." Tidak perlu bilang aku. Ya, itu analoginya Anda beda, memberi Pak. makanan. Sama ketika Yesus mengampuni dosa Yesus orang lumpuh mengatakan, itu. Ya, ketika Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, dia berkata, "Dosamu sudah diampuni," dan itu Yesus yang mengampuni dosa. Enggak ada kata Yesus, "Dosamu telah aku ampuni." Malah yang ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda jangan lari ke sana kemari. Kita bicara Yesus mengampuni dosa di sini. Bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak? Moderator, dia harus buktikan itu dari Injil Markus yang saya jelaskan. Itu batalnya di situ sekarang. Kita fokus di Markus ya, Injil Markus ya. Di Injil Markusnya mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, itu siapa yang mengampuni? Yang mengatakan itu siapa? Jawab Yesus. saya, yang mengatakan itu siapa? Yesus yang mengatakan berarti itu. Yesus yang mengampuni dosa. Loh, terus Bapak yang mengutus dia gimana? Yesus tidak bicara Bapa di sana.
Yesus Kan dikatakan dalam dalilnya, Pak, Kisah Para Rasul 2 nomor Jadi 22. Yesus ampuni dosa dengan kuasa ilahnya sendiri. Anda yang putar-putar ayat itu menjadi sesuatu Bapak ini yang gimana sih? Dalil kitab Anda mengatakan, dengarlah perkataan ini, yang aku maksud adalah Yesus dari Tidak, Nazaret, sekarang seorang yang telah ditentukan Allah. Jangan lari-lari. Kita fokus di Markus. Kita fokus di Markus ya. Ustaz. Nggak bisa begitu dong. Ini dalil yang ada di dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa kekuatan yang ada pada diri Yesus, mujizat-mujizat yang ada pada diri Yesus, Pak, itu adalah. Mungkin stop dulu ya, stop dulu. Fokus. Kita fokus di Markus. Sebentar, timer dimatikan dulu. Oke, jadi ini tentang Yesus mengampuni dosa. Jadi Anda, Pak Zuma, mengatakan bukan Yesus karena dia tidak secara eksplisit mengatakan aku telah mengampuni. Jadi kata aku tidak ada. Tapi Pak MBM sudah jawab tadi secara implisit itu adalah Yesus karena yang ngomong di sana Yesus. Tunggu. Kenapa Yesus? Karena yang ngomong di sana adalah Yesus. Jadi secara tidak langsung ya Yesuslah yang mengampuni dosa. Jawab itu, jangan lari ke Kisah Rasul dan sebagainya. Bukan, Pak Albert, bukan secara begini ternyata mempertahankan Kristen itu ya. Langsung Yesus mengampuni dosa di situ. Ternyata. Baru tahu saya. Nah, sekarang ketika saya datang membawa dalil yang ada dalam kitab Anda sendiri, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan adalah perintah dari Tuhannya, dan Tuhan yang membekini dia. Yang saya minta Anda membuktikan dalil Anda itu bahwa bukan Yesus yang mengampuni dosa berdasarkan teks itu. Karena Anda tadi tanya saya teks itu, dan saya sudah hadir ke teks itu dan saya ya sudah, saya juga minta Anda membuktikan di teks ini mana kata aku. Loh, ayo. Makanya saya tanya Anda, yang itu kan hanya perasaan Anda saja karena Anda sudah terlanjur menuhankan anak Maria. Tapi dalilnya mana dikatakan, aku telah mengampuni dosamu, mana? Yang berkata-kata seperti itu siapa? Yesus kan? Iya, Yesus, memang Yesus. Tapi pernyataan Yesus ada nggak mengatakan bahwa aku? Ya, gini, Ustaz Suma, konyol sekali kalau gini, ya. Nah, Anda justru yang konyol. Anda ketika saya mengatakan sesuatu tentang pimpinan saya, apakah itu berarti saya? Sebentar saya jelaskan dulu. Ya, konyol sekali kalau Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, lalu mengklaim Petrus yang mengampuni atau mengklaim yang lain yang mengampuni. Itu konyol. Allah yang mengampuni, Pak. Kan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktikan dari teks Markus itu yang kesana kemari. Ustaz yang lari kesana kemari dari Injil Markus itu. Tunggu, stop dulu. Buktikan dari situ, jangan lari ke sana kemari. Anda buktikan kalau ada perkataan Yesus aku. Anda jangan jadi ular lari ke sana kemari. Anda yang jadi ular. Yesus tidak mengampuni dosa. Stop dulu bicara. Buktikan dari ayat itu bahwa Yesus tidak mengampuni dosa. Saya paksa Anda buktikan dari situ. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu teks lain. Tapi perkataan Yesus kan? Tidak, Anda tadi menyangkal Yesus tidak mengampuni dosa. Padahal itu secara eksplisit mulut Yesus yang mengampuni dosa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Stop. Bukan Yesus yang Stop dulu. Tolong, tunggu dulu. Timer stop dulu. Ya, jadi saya kira sudah cukup ya perdebatkan apakah Yesus mengampuni dosa tidak. Tadi sudah dijawab oleh Pak IMM. Yang berbicara di sana adalah Yesus. Jadi dengan demikian Yesus yang mengampuni dosa, bukan jelas itu yang ngomong. Nah, tapi Pak Zuma kan tidak menerima terus berputar-putar. Saya kira sudah stop aja poin itu ya. Saya minta pindah ke poin lain. Sekarang Pak IBM yang serang Ustaz Zuma. Selain poin mengampuni dosa ini, Pak. Silakan Pak IBM. Ya, saya kembali kepada masalah teks Alkitab tadi. Ya, dia begitu banyak kutip ayat-ayat Alkitab. Anda semua percaya Alkitab itu benar, kesaksiannya benar. Kalau Anda tidak percaya Alkitab benar kesaksiannya, Anda mengutip Alkitab untuk membenarkan klaim Anda. Berarti klaim Anda berdiri di atas apa yang Anda anggap salah. Coba jawab saya. Bapak, saya kasih analogi sederhana, Bapak. Ya, untuk kemudian menjadikan sesuatu itu terbukti asli atau palsu. Apakah kemudian yang palsu ketika diselidiki berarti itu artinya kita mengakui yang palsu itu adalah asli? Masalahnya enggak, tunggu. Sabar. Ya. Misalnya Anda mencurigai sesuatu adalah palsu. Ya, emas palsu. Ketika Anda menyelidiki, membawa emas itu kepada orang yang kemudian Anda katakan dia emas asli, yang mengatakan emas asli kepada Anda, tapi Anda membuktikan itu bukan emas asli, apakah Anda sama halnya Anda mengakui itu asli? Kan tidak.
Ya, Ya. jelas. Jadi Nah, itulah yang terjadi kalau malam emas itu ini. palsu, ya, dengar saya. Kalau emas itu palsu, saya tidak bisa jadikan dasar justifikasi untuk membangun satu argumentasi untuk melawan Gak yang bisa asli. Pak, emas palsu akan saya gunakan untuk menyadarkan yang mengatakan itu asli, bahwa emas yang diklaim asli itu adalah palsu. Emas palsu itu yang kupakai untuk nampar mukanya orang itu. Gimana sih Bapak ini? Ya, saya sudah paham. Anda membawa yang palsu kan? Nah sekarang Saya tidak pernah mengatakan kitab Anda palsu loh. Ya kan? lah sekarang saya tanya ya, apakah Anda percaya kebenaran Alkitab sehingga Anda kutip itu untuk membenarkan klaim Anda? Jawab ini saja dulu, coba. Saya tidak percaya, Pak. Kalau tidak percaya, maka secara logik Anda tidak bisa menjadikan Alkitab itu dasar argumentasi Anda. Nah, begini, sesuatu yang saya tidak percaya ini ternyata Logikanya mampu begini. meruntuhkan doktrin Anda. Gimana Kalau tuh? Anda menjadikan Alkitab itu dasar Anda membangun argumentasi, padahal pada saat yang sama Anda katakan Alkitab ini tidak benar. Bapak, saya tidak percaya sesuatu itu emas asli itu adalah apa? Emas palsu itu sebagai emas asli dengan cara membuktikan yang palsu itu adalah palsu. Anda mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ditabrak oleh Yohanes 5 nomor 26, nomor 30. Gimana sih? Anda mengatakan yang membuktikan yang palsu itu palsu. Yang benar mana? Coba tunjukkan yang benar. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Alkitab. Perkataan Nah Alkitab. ya, itu perkataan Alkitab. Itu perkataan Bible yang mengatakan dirinya. Nah, sekarang di dalam Bapak, yang benar mana? Bapak, yang satu mengatakan Anda mengklaim Yesus dapat mengampuni dosa. Yang satu Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mana yang asli di situ, Pak? Saya tanya ke Bapak. Yang menanyakan yang asli itu Anda. Kalau saya percaya ini asli, Alkitab saya asli. Enggak, yang mana yang benar? Yesus dapat mengampuni dosa atau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Yang mana yang benar? Mengatakan Alkitab saya ini tidak asli. Maka saya tanyakan Anda. Saya tidak pernah mengatakan kitab Anda tidak asli. Bapak sendiri yang mengatakan itu. Untuk menunjukkan yang benar mana? Saya tidak pernah mengatakan kitab Anda tidak asli. Kitab Anda asli. Bikinan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus. Tapi saya tidak mengimani kitab Anda sebagai kalamullah, firman Allah. Hanya catatan-catatan kesaksian orang-orang pewarta. Pertanyakan tadi, apa ya? Anda, gini loh, yang saya pertanyakan tadi, Anda percaya tidak kebenarannya? Kalau saya tidak percaya, Pak, ini sudah nyata ini. Yang satu mengatakan Yesus mengampuni dosa. Ya toh? Yang satu mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Karena nanti Anda bisa dipercaya kitab yang kayak begini, Pak. Salah. Klaim Anda berdiri di atas yang salah. Berarti klaim Anda salah. Coba Anda pikirkan, kitab Anda di Markus mengatakan Yesus mengampuni dosa. Wah, hebat dia. Level Tuhan. Tapi di dalam Yohanes 5, dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ya, level apa itu? Kitab ini Anda tidak anggap benar. Ya. Anda anggap Alkitab ini hanya tulisan karangan Lukas dan lain sebagainya. Maka ketika Anda membangun argumentasi untuk membuktikan Yesus bukan Allah, argumentasi Allah Anda itu berdiri di atas yang tidak benar. Waktunya habis. Argumentasi Anda pun tidak benar. Ya, untuk membuktikan emas palsu, saya cukup menggunakan emas palsu. Waktu sudah habis. Halo. Ya, waktunya sudah habis. Oke, siap. Memang 10 menit ini sangat singkat ya untuk battle. Mestinya lebih lama lagi, tapi ya karena aturan kita sudah mengatur seperti itu, jadi kita harus berhenti. Oke, yang terakhir adalah closing statement dari masing-masing narasumber selama 5 menit dan saya mulai dari Ustadz Zuma. Silakan. Oke, baik. Pertama, ya saya minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kemudian menyinggung Pak Pendeta, teman-teman Kristen. Ini dialog anak bangsa seperti ini. Dan memang dari awal Pak Pendeta sudah mengatakan saya konyol, saya bodoh, dan seterusnya ya, harus belajar dan seterusnya. Jadi kalau saya salah, ya wajar, ternyata memang Anda akui saya itu seperti ini adanya. Tapi paling tidak, saya mencoba untuk kemudian menegakkan apa yang saya lihat di dalam kitab Anda tentang pernyataan-pernyataan Yesus. Contoh yang tadi. Ya. Kemudian, ketika di dalam perjanjian lama dikatakan tentang firman, yang adalah dabar, istilah yang kemudian dipopulerkan oleh teman-teman kata logos ini, ya,
yang bermakna di dalam bahasa Aram sebagai sabda, perkataan. Maka nyatalah bahwa ketika dipaksakan Yesus itu adalah firman, apakah itu rema, apakah itu adalah dabar dan seterusnya. Faktanya Yesus adalah manusia dan ending dari kemanusiaannya itu kemudian diceritakan sendiri oleh Bapak kita, pendeta kita malam ini, bahwa Yesus ya itu kemanusiaannya menyatu dengan kealahannya, tetapi sisi kemanusiaannya itu tidak hilang. Artinya yang tadinya firman ya kemudian mengambil natur manusia, ketika kembali ke langit tetap saja menjadi manusia. Bapak tidak sedikit pun menyinggung tentang Wahyu 5 nomor 6. Di mana penulis kitab Anda mengatakan firman yang menjadi manusia dan lalu terangkat ke langit dengan natur manusia, itu sama sekali tidak menjadi firman kembali, tetap saja menjadi manusia. Menurut Bapak. Tapi yang diuraikan oleh penulis pewarta kitab Wahyu bab 5 nomor 6, aku melihat ya seperti domba, aku melihat seekor anak domba seperti disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Siapakah yang seekor anak domba ini? Yesus. Jadi kalau Bapak mengatakan Yesus kembali dalam natur manusia, tetap manusia, ternyata yang dilihat bukan manusia, Pak. Yang dilihat itu adalah seekor anak domba, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, mungkin saya keliru memahami itu, tapi yang paling saya imani, yang saya paling pahami adalah bahwa penulisnya mengatakan, aku melihat seekor anak domba yang duduk di atas tahta bersama dengan empat binatang dan tua-tua. Di tengah-tengahnya ada seekor anak domba seperti disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan, roh Theos yang diutus ke bumi. Artinya bahwa yang naik ke langit itu setelah dituliskan, ya ternyata dia berupa binatang, Pak, bukan berupa manusia seperti yang Anda gambarkan. Nah, di dalam Kejadian 3 nomor 13, maka firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah ini yang telah kau perbuat? Maka sahutnya perempuan ini, si ular itu menipu daku, lalu aku makan. Ketika kita berbicara firman ini ternyata perkataan, Pak. Perkataan. Bilangan 34 nomor 16, dan lagi firman Tuhan kepada Musa. Firman itu perkataan. Ulangan 2 nomor 2, lalu firman Tuhan kepadaku demikian. Firman itu adalah perkataan. Belum lagi ketika dikatakan bahwasanya apa yang tertuang tentang Yesus itu ternyata adalah kehendak Tuhan. Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Yesus jadi karena Tuhan berfirman. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika kemudian Allah memerintahkan kepada Gabriel untuk menyampaikan kabar berita kepada Maria untuk hamil, Yesus belum ada di situ. Ya. Dia memberikan perintah maka semuanya jadi, maka Maria hamil. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Yesus jadi manusia, mengambil rupa manusia. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Lalu kemudian di dalam Yesaya 55 yang beberapa kali saya gaungkan kepada Bapak tadi. Demikianlah firmanku. Nah ini firman, Pak. Ini firman. Ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah yang keluar dari mulutnya Tuhan itu bukan Yesus, tapi pemberitaan, pewartaan. Jadi kalau pewartaan yang keluar dari mulut Bapa sebagai sumber itu menjadi unyu-unyu manusia, lalu kenapa kemudian Yesus masih menerima firman? Kenapa Yesus masih menyampaikan firman? Ketika dia dibaptis, terdengar suara dari langit. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu firman, Pak, kedengaran. Lalu yang menjadi Yesus siapa? Yang menjadi Yesus itu sebenarnya adalah kehendak Allah. Dia adalah ciptaan. Dia adalah manusia. Dan Anda sudah benar. Yesus selamanya manusia. Yang salah adalah yang menuhankan manusia. Demikian. Oke, waktu habis. Ya, silakan Pak MY memberikan closing statement selama 5 menit. Ya, baik. Ya, di bagian akhir pun ya tetap Ustadz Zuma ini bikin hoax. Dia bilang, Pak Pendeta bilang bodoh. Saya tidak mengatakan bodoh. Dari tadi tidak ada istilah bodoh itu. Saya bilang argumentasinya low itu ada tadi. Saya bilang hoax, bikin hoax dan lain sebagainya ada. Tapi saya bilang bodoh tidak ada tadi itu. Apalagi bilang bodoh kepada Ustadz Zuma ya. Itu tidak ada tadi itu. Jadi ini bagi saya hoax lagi ya. Ya baik. Hoax demi hoax ya. Nah, saya mungkin akan menyoroti
kembali mengenai seluruh debat ini. Dari seluruh argumentasi saya, termasuk saya mendengar juga dari pertanyaan-pertanyaan penanya Kristen tadi, tidak satupun yang disanggah atau dijawab secara direct langsung kepada apa argumentasinya oleh Ustaz Zuma. Ya, misalnya tadi saya menyinggung ayat-ayat membukti yang merupakan pernyataan Alkitab mengenai kealahan Yesus. Satu pun tidak ada dia mau battle di situ. Kalau dia mau battle di situ seperti Injil Markus tadi, ya silakan. Tapi Injil Markus tadi kan dia berkelit lari ke sana kemari. Saya mau dari Markus, kan dia bilang buktikan dari Markus. Saya buktikan dari Markus. Lalu kemudian dia mulai mengatakan tidak ada kata aku di sana. Saya bantah lagi. Yang mengatakan siapa? Yesus. Kalau Yesus yang mengatakan berarti itu Yesus yang mengampuni dosa. Dia lari ke sana kemari lagi. Nah, maka seluruh debat ini saya tidak mendapatkan jawaban yang memadai daripada Ustadz Zuma. Saya sebetulnya sangat menghargai, sangat menghormati argumentasi yang bukan saja ilmiah dan berbobot, tapi juga yang langsung direct itu menyanggah argumentasi saya poin per poin. Nah, itu yang pertama. Lalu yang berikut, sebagai kesimpulannya, memang semua yang dikatakan Ustadz Zuma malam hari ini adalah pemikirannya tentang iman Kristen. Pemikirannya tentang apa yang dipercaya Kristen. Tapi ternyata bukan itu yang dipercaya Kristen. Maka dalam doktrin Divinatur Kristus dia tidak paham, Trinitas dia tidak paham, sampai dia bilang Bapa itu mengambil natur manusia, dia singgung itu juga tadi. Orang Kristen tidak berkata Bapa mengambil natur manusia, Roh Kudus mengambil natur manusia. Yang mengambil natur manusia, pribadi kedua, yang berbeda dari Bapa dan dari Roh Kudus, yang mengambil natur manusia. Ya, ini contoh-contoh ketidakpemahamannya terhadap iman Kristen, sehingga seluruh sanggahan-sanggahannya malam hari ini adalah sanggahan-sanggahan terhadap karikatur yang dibuat sendiri terhadap iman Kristen. Bawa debat ini kepada ahli logika atau ahli yang memperhatikan debat. Semua yang disanggah Ustadz Zuma maupun Rifa tadi, itu adalah karikatur mereka terhadap iman Kristen yang mereka tidak paham, lalu mereka serang sendiri. Ya, tidak merepresentasikan iman Kristen yang sesungguhnya. Ya, diulang-ulang dari tadi itu, firman menjadi manusia, berubah jadi manusia. Kristen tidak percaya itu. Firman tidak berubah jadi manusia. Firman Allah yang kekal tetaplah firman Allah yang kekal, tetapi ketika inkarnasi mengambil natur manusia sehingga naturnya ada dua. Berbeda, ini berbeda. Allah sendiri, manusia sendiri. Yang kita katakan Tuhan Yesus, Allahku, itu kealahan Yesus yang adalah firman Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sedangkan kemanusiaan Yesus, kita tidak pernah berkata engkaulah Allah pada manusianya. Tidak. Tapi memang karena persatuan antara kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus tidak terpisahkan, maka waktu kita menyembah satu pribadi Logos yang sekarang adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, memang kemanusiaannya tidak terpisahkan. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus Allah, itu merujuk kepada kealahannya, bukan kemanusiaan. Kemanusiaannya tetaplah kemanusiaan. Maka siapapun yang menghindari bahwa Yesus itu manusia, itulah bidat Kristen. Dan Ustadz Zuma tadi berkata, bagaimanapun Pak Pendeta berusaha menghindari kemanusiaan, tidak bisa. Loh, siapa bilang saya harus menghindari kemanusiaan? Tidak boleh dihindari itu. Memang Yesus manusia dalam kemanusiaannya. Kalau saya menghindari kemanusiaan Yesus, saya bidat. Ya, jadi Ustadz Zuma sama sekali tidak memahami seluruh argumentasi kekristenan yang saya paparkan di sini, dan dia memberikan tanggapan sesuai dengan karikatur yang dia buat sendiri di kepalanya, lalu dia serang itu. Seperti membuat orang-orang yang disawar lalu dipukul sendiri, lalu merasa menang sendiri. Maka saran saya begini, untuk debat selanjutnya, lebih baik fokus kepada argumentasi Kristen, lalu lawan itu. Ya, saya kira itu, Pak. Waktu sudah habis, Pak. Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan tadi seluruh perdebatan yang ditampilkan oleh kedua narasumber, kedua pendebat, dan kami berharap acara malam ini boleh mendatangkan manfaat bagi setiap saudara, baik yang ada dalam ruangan Zoom ini, atau saudara yang menonton via YouTube ya.
Dan tadi walaupun ada kata-kata ya sempat panas ya, ada kata-kata keras, tapi kami berharap semua itu harus ditinggalkan di dalam ruangan Zoom ini, dan di luar kita tetap berkawan ya, tetap bersahabat sebagai sesama warga negara Indonesia di dalam bingkai NKRI. Oke, closing statement tadi dari kedua narasumber mengakhiri seluruh rangkaian perdebatan kita malam hari ini. Saya mewakili komunitas Reform Bible Study mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian untuk segala perhatian dan sampai berjumpa di acara-acara EPS berikutnya. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Ustadz Subah. Iya, selamat malam Pak Pendeta. Saya minta maaf. Teman-teman, terima kasih ya. Bung Albert, Anda luar biasa. Recording Terima kasih. Oke, sip. Makasih. Saya pamit ya. Selamat malam. Oke, Juma, silahkan pamit. Terima kasih. Ya, saya akhiri ya Pak Albert ya. Ya.